4621. Membunuh. Liu Mingyuan menghormati langkah untuk menang, merebut kesempatan untuk melancarkan serangan sengit ke arah lawan untuk menyerang beberapa langkah berturut-turut. Meskipun pihak lain berusaha keras untuk bertarung, dia tidak memiliki tentara sihir tingkat sumber. Dia hanya menggunakan tentara sihir tingkat utama. Kekuatannya sulit untuk dimainkan. Dia sama sekali bukan lawan Liu Mintianzun. Setelah memblokir beberapa gerakan, tentara sihir level utamanya meledak. Puff! Sumber asli Tiangong memuntahkan darah dan terkena serangan. Tubuhnya langsung meledak dan mengalami kerusakan berat. Tolong aku! Sumber asli dari Istana Surgawi sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke sisi lain medan perang dan bergegas ke Dewa Asli, Raja Ketianzun. Ada 4 sumber di Istana Surga di sana. Dia ingin meminta bantuan. Membunuh. Liu Mintianzun minum dan mengejar masa lalu. Dalam proses pengejaran, dia memainkan gerakan di sekitar Luming. Keberadaan keadaan asli begitu kuat sehingga lebih dari selusin dewa yang ingin membunuh Luming dibunuh secara langsung. Sial, sial. Yesuan meraung, tapi matanya menunjukkan warna ketakutan. Dia mundur ke belakang dan membuka jarak dari medan perang. Liu Mintianzun terus melancarkan serangan. Dalam proses pelarian pihak lain, dia memukul pihak lain lagi, membuat pihak lain terluka lebih parah. Namun, Istana Surgawi juga dekat dengan medan perang Raja Kewang Yuanzun, Dewa Primitif. Bantu aku, Ye Chuyue, bantu aku. Sumber asli Tiangong meraung. Ye Chuyue, lawanmu adalah aku. Dewa Primitif, mengacungkan kapak perang emas ungu, terlepas dari pertahanannya sendiri, menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, dia tidak hanya memaksa Ye Chuyue mundur, tetapi juga menyerang 2 sumber lainnya. Ini membiarkan Kewang Yuanzun melihat peluangnya. Hahaha, bunuh. Raja Kewang Yuanzun minum dan langsung meninggalkan medan perang. Tongkat S1 meledak di sumber yang terluka parah oleh Liu Mingyuanzun. Ledakan. Pria itu dipukul oleh tongkat S1, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, dan dibekukan oleh dinginnya tongkat S1. Tapi ada sepotong daging dan darah, yang tidak membeku, bersinar seperti kilatan petir, terbang ke kejauhan. Semua ini tidak akan mati. Tirai ini jatuh di mata Luming, yang membuatnya sangat terkejut. Namun, jiwa dihancurkan oleh es, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh jiwanya. Vitalitas mereka yang memiliki lingkungan asli yang kuat sangat ulet, yang bukan hanya omong kosong. Membunuh. Namun, Liu Mintianzun mengejar dan mengendalikan tentara Dewa Balai Kota. Energi destruktif benar-benar menenggelamkan darah dan daging asli Tiangong. Ah! Teriakan yang sangat tidak rela menyebar ke seluruh penonton. Saat ini, bintang-bintang di alam semesta bergetar, dan bintang-bintang bergoyang dan menghasilkan gambar-gambar aneh. Asal-usul Istana Surgawi terbunuh dan jatuh sepenuhnya. Dewa sudah mati. Di sisi lain Istana Surga, terdengar suara gemuruh, dan suaranya penuh kepanikan. Tianzun mati dalam pertempuran. Kembali dulu. Berhari-hari, teras meraung, dan mereka tidak berniat berperang. Mereka mundur dengan gila-gilaan ke utara. Sebelum kemusuhan, Sang Jenderal mundur sebelum mengambil bagian dalam perang. Sekarang Tianzun lainnya telah terbunuh, dan garis pertahanan dalam keluarga Tianren telah dikalahkan. Di mana niat perang? Awalnya, Istana Surgawi dominan di medan perang negara bagian Shenzhou, tetapi sekarang pasukannya lemah, dan mereka mundur dalam kebingungan dan jatuh ke arah angin. Pasukan pembasmi tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejar dan membunuh, dan semangat juang akan seperti pelangi. Membunuh. Liu Mintianzun mengaum, mengendalikan Sembing Balai Kota, membunuh Dewa Primitif dan Kewang Yuanzun, dan mengeluarkan keterampilan unik. Orang yang terluka parah sebelum serangan ditujukan ke Tianyuan. Sumber asli Istana Surga terkejut, karena saat ini tidak ada yang membantunya. 3 temannya yang lain terjerat oleh Kewang Yuanzun dan Dewa Primitif, terutama yang menjadi sasaran Kewang Yuanzun. Dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Dia meraung dan mundur. Namun, dia terluka parah oleh serangan diam-diam sebelumnya, dan dia tidak pulih sama sekali. Dia telah berpartisipasi dalam perang sebelumnya, dan lukanya masih parah. Sekarang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Liu Mingyuanzun? Menyentuh. Dia dipukul oleh Liu Mingyuanzun, dan dia juga dipukul oleh tentara Dewa Balai Kota. Separuh tubuhnya hancur berantakan, dan luka-lukanya semakin parah. Pergi. Tiangong, raungan ketakutan yang asli, mengendalikan seluruh tubuh dan terbang ke utara. Pergi. Mundur. Keberadaan tempat asli lainnya di Istana Surgawi bergemuruh dan bergegas ke utara. Dalam pertempuran tatap muka, meskipun asal-usul Istana Surgawi tertinggal, itu tidak dapat dihentikan jika mereka ingin melarikan diri. Kecuali jika ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan tempur, sungguh tidak mudah untuk menghentikan sumber melarikan diri. Mereka yang berperang melawan Tang Qiao, mereka yang berperang melawan orang-orang kuat di langit dan bumi,
dan mereka yang berperang melawan dewa-dewa primitif, berkumpul bersama dan terbang dengan cepat ke arah utara. Jangan biarkan mereka pergi, bunuh orang yang terluka parah. Dewa primitif meraung, menginjak kehampaan, dan tubuhnya yang besar mengejar orang-orang di istana surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tang Xiao, Liu Minyuanzun, Xinghuo Yuanzun, Del, juga mengejar utara bersama. Tujuan mereka adalah Tiangong Yuan yang terluka parah. Didorong oleh para prajurit dewa dari balai kota, serangkaian serangan teroris mengarah ke asal. Sumber Tiangong lain ingin menyelamatkan, tetapi kekuatan mereka tidak cukup, dan sulit untuk bekerja. Bahkan mereka ketakutan, karena kekuatan tentara Mietian sudah berada di atas mereka. Kekuatan Zendian Sending terlalu kuat. Jika mereka dihentikan karena kesalahan, mereka akan berada dalam bahaya. Karena itu, mereka tidak peduli dengan orang lain, gila melarikan diri. Akhirnya, Tiangong Benyuan yang terluka parah dihentikan oleh Tang Xiao. Serangan Xinghuo Yuanzun, Liu Mintianzun dan yang lainnya menenggelamkannya bersama. Asal istana surgawi ini, hanya mengirimkan satu teriakan yang tidak rela, tidak bernafas lagi. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas negara aslinya, di bawah pengepungan begitu banyak ahli dan serangan prajurit dewa tingkat sumber, ia tidak dapat mempertahankan hidupnya, dan ia benar-benar musnah, dan sumbernya menghilang dan kembali ke asalnya. Semesta. Setelah membunuh wilayah asli, Tang Xiao dan yang lainnya terus mengejar dan membunuh. Di bawah, alam dewa juga mengejar. Dalam proses mengejar dan membunuh, Luming membunuh dua dewa istana surgawi lagi. Kekalahan itu seperti gunung, kekalahan yang sebenarnya seperti gunung. Orang-orang di sisi lain istana surga tidak tahu tentang perlawanan, dan mereka hanya ingin melarikan diri. Pasukan pembasmi surga mengejar dan membunuh dengan gila-gilaan. Mereka menghancurkan dua benteng Tiangong dan berhenti. Jika mereka terus mengejar, mereka akan masuk jauh ke dalam sasis Tiangong. Jika bala bantuan Tiangong datang, mereka akan mengalami krisis. Di bawah kepemimpinan wilayah asli, orang-orang yang menghancurkan tentara surga mundur ke benteng Fenglin. Pertempuran itu adalah kemenangan total. 4622. Dalam perang ini, tentara Mietian meraih kemenangan penuh, tidak hanya merebut kembali benteng Fenglin, menyita banyak sumber daya, tetapi juga membunuh sejumlah besar Tiangong yang kuat. Diperkirakan setidaknya ada 150 dewa yang terbunuh di istana surga. Di antara mereka, ada beberapa yang setingkat kaisar. Ini kerugian besar. Tentu saja, kerugian terbesar berasal dari dua sumber. Kali ini, Tiangong dibunuh oleh dua sumber. Kehilangan ini pasti akan membuat Tiangong sakit untuk waktu yang lama. Keadaan asli adalah kekuatan tempur puncak yang sebenarnya. Jika satu terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar, belum lagi dua terbunuh sekaligus. Hilangnya satu sumber lebih serius daripada hilangnya 100 dewa. Diperkirakan orang-orang di istana surga akan memuntahkan darah. Tentu ada juga kerugian di pihak pembasmi. Sekitar 30 dewa tewas dalam pertempuran. Namun dibandingkan dengan hilangnya istana surgawi, kerugian mereka sepadan. Di benteng Fenglin, Tang Xiao, Xinghuo Yuanzun, dan lainnya mendarat di depan Luming. Luming telah menghapus tiruan yang hebat dan pulih. Luming, kali ini, terima kasih, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tang Xiao adalah yang pertama berbicara. Kali ini benar-benar berbahaya. Mereka tidak menyangka bahwa Tiangong akan membentuk pasukan besar untuk menyergap mereka di sini. Awalnya, mereka mengira para prajurit akan terbagi menjadi dua arah dan menyerang benteng Fenglin secara diam-diam. Mereka pasti akan membunuh Tiangong. Tanpa diduga, mereka dikelilingi oleh Tiangong. Kekuatan istana surgawi di sini benar-benar di atas mereka. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan menderita kerugian besar, dan bahkan keadaan semula akan ditinggalkan di sini selamanya. Belum lagi pencapaian yang begitu gemilang. Semua perubahan ini disebabkan oleh Luming. Pada saat kritis, Luming membuang 4 tentara sihir tingkat sumber yang kuat, yang mengubah situasi. Luming, aku akan memberimu senjata level sumber ini. Dewa primitif menyerahkan kapak perang emas ungu kepada Luming, yang mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia hanya meminjamkannya ke pihak lain, bukan untuk apa-apa. Dia secara alami ingin mengambilnya kembali. Di wajah para dewa primitif, ada ekspresi enggan. Dia sangat menyukai pertempuran emas ungu Yue. Dia tahu betul bahwa pertempuran emas ungu Yue lebih maju daripada tentara sihir tingkat sumber biasa. Di tentara sihir tingkat sumber, itu adalah tingkat teratas. Jika dia menggunakannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Namun, ini bukan senjata ajaibnya, tapi milik Luming. Dia tidak bisa merampok harta generasi muda tanpa rasa malu. Secara relatif, masih ada persatuan di dalam tentara Mietian. Pada dasarnya, yang kuat tidak akan mengambil harta yang lemah. Kekuatan tentara Mietian lebih lemah daripada Tiangong. Jika tidak bersatu akan dihancurkan oleh Tiangong. Luming, aku juga akan memberimu milikku. Ini kamu. Xinghuo Yuanzun, Liu Minyuanzun, dan lainnya telah mengembalikan Zendian Sending ke Luming.
meski ada ekspresi enggan di wajahnya. Luming, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak tentara sihir tingkat sumber tingkat atas. Ini benar-benar berkah yang dalam. Liu Mintianzun menghela nafas. Meskipun mereka kuat di tempat asalnya, mereka tidak mendapatkan senjata sihir level sumber. Namun, Luming memiliki begitu banyak dari mereka, yang sebenarnya lebih populer daripada kematian. Luming tersenyum canggung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jelas, orang-orang tua ini iri dan iri padanya. Itu, Luming, kamu senjata sihir tingkat sumber, jual atau tidak? Aku bisa membelinya. Dewa primitif berbicara, sedikit malu. Mata beberapa orang kuat lainnya juga cerah. Jika Luming mau menjual, mereka ingin membelinya. Dijual. Luming berpikir. Jika kamu menjualnya, kamu bisa melakukannya. Lagi pula, kultivasinya masih lemah. Dia hanya dapat memiliki salah satu dari prajurit sihir tingkat sumber tingkat atas ini, dan dia tidak dapat menggunakan lagi. Awalnya, dia ingin menyimpannya untuk kerabat dan teman-temannya, tetapi Xian Yanxing, Qiu Yue, Pao Pao Pao, dan lainnya semuanya memiliki senjata sihir tingkat sumbernya sendiri, jadi mereka tidak membutuhkannya. Kata-kata orang lain, seperti murid-muridnya dan putra cucunya, ingin menggunakan senjata sihir tingkat sumber, tetapi pencapaian mereka masih jauh dari cukup. Aku tidak tahu itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi, tidak apa-apa untuk menjual beberapa dari mereka dengan imbalan sumber daya yang berguna untuknya. Misalnya, Hong Huangjing. Jika kamu dapat menjual Hong Huangjing dalam jumlah besar dan membiarkan kultivasinya maju pesat, selama kultivasinya tinggi, apakah dia takut dia tidak akan mendapatkan senjata sihir tingkat sumber? Tuan, boleh dijual, tapi aku hanya ingin Hong Huangjing. Lu Mingdao. Hong Huangjing. Dewa primitif, serta yang kuat lainnya, sedikit mengernyit. Senjata sihir tingkat sumber Luming bukanlah senjata sihir tingkat sumber biasa, tetapi senjata sihir tingkat sumber atas. Harganya sangat tinggi. Berapa nilai Hong Huangjing jika diganti dengan Hong Huangjing? 1. Setidaknya bernilai lebih dari 100 juta atau lebih. Mereka tidak memiliki begitu banyak kristal langka. Nyatanya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan ratusan ribu kristal. Ketika mereka biasanya mengambil risiko untuk menjelajah, mereka secara alami memperoleh Hong Huangjing, dan jumlahnya cukup banyak, tetapi mereka tidak dapat menggunakan Hong Huangjing sama sekali. Selama mereka mendapatkan Hong Huangjing, mereka biasanya memberikannya kepada generasi muda yang penting, atau menukar sesuatu yang dapat mereka gunakan dengan keberadaan alam dewa. Karena itu, asal-usul tubuh dengan kristal langka yang umum. Luming, aku tidak punya banyak Hong Huangjing. Apa menurutmu kamu bisa membelinya dengan harta lain? Jalan roh primitif. Tidak ada Hong Huangjing, senjata sihir tingkat sumber yang rusak juga dapat digunakan. Selain dua hal ini, aku tidak membutuhkan hal lain. Lu Mingdao. Ini. Dewa primitif, Liu Mingyuanzun dan yang lainnya diam. Prajurit sihir tingkat sumber rusak, mereka juga punya, tetapi tidak begitu banyak. Meskipun senjata sihir tingkat sumber rusak sangat berharga, itu tidak sebagus senjata sihir tingkat sumber lengkap, apalagi senjata sihir tingkat sumber atas. Senjata sihir tingkat sumber tingkat atas membutuhkan setidaknya lusinan tentara sihir tingkat sumber yang rusak untuk ditukar. Mereka tidak punya banyak. Ya, begitu aku mendapatkan Hong Huangjing atau senjata sihir tingkat sumber yang rusak, aku akan menyimpannya. Ketika aku memiliki cukup Hong Huangjing, aku akan membelinya darimu. Kamu harus menyimpannya untukku. Roh primitif. Ya, aku akan mencoba mengumpulkan Hong Huangjing. Luming, kamu harus menyimpannya untukku. Jangan menjualnya kepada orang lain. Aku juga. Liu Mingyuanzun dan yang lainnya juga berbicara. Kami tidak mampu membelinya sekarang. Masih memungkinkan untuk melakukan reservasi dan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi dengan kekuatan mereka untuk membuat ratusan juta kristal. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan menyimpannya untuk kamu. Lu Mingdao. Dia juga berharap orang-orang ini bisa berkumpul bersama. Tapi Luming, kali ini berkat tentara sihir, kita bisa mengubah krisis menjadi aman, dan bahkan memenangkan kemenangan besar. Aku berterima kasih dan balas dendam. Kebaikan ini tidak bisa diabaikan. Ini, senjata ajaib yang rusak ini kamu. Itu adalah dewa primitif yang membuka mulutnya lagi, lalu mengeluarkan senjata ajaib yang rusak dan menyerahkannya kepada Luming. 4623. Roh primitif sangat murah hati, dan langsung mengeluarkan senjata ajaib yang rusak ke Luming, untuk berterima kasih kepada Luming. Luming, ambillah, kamu pantas mendapatkannya. Senyum Tang terbuka, masih wajah tenang. Terima kasih Tuan. Luming mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil alih Shenbing yang rusak. Beberapa orang kuat lainnya di lingkungan asli, seperti Liu Mingyuanzun, Wang Yuanzun, asal orang Tiandi, semuanya telah menerima senjata dewa tingkat sumber Luming, dan sekarang mereka agak tidak senang melirik dewa primitif. Beberapa dari mereka tidak mau memberikannya.
Tapi Tuhan primitif memberi mereka semua. Jika mereka tidak memberikannya, bukankah mereka akan pelit di depan umum? Mereka kuat di lingkungan aslinya, tetapi mereka adalah orang tua. Bagaimana mereka bisa terkait dengan kekikiran? Oleh karena itu, mereka diam-diam mengertakkan gigi dan mengeluarkan sepotong senjata ajaib yang rusak dan menyerahkannya kepada Luming. Kali ini, Luming mendapat 4 potong senjata sihir yang rusak, dan sangat senang. Kali ini tidak perlu khawatir dengan jatah bola. Luming, inilah yang pantas kamu dapatkan. Kali ini kamu telah membuat prestasi besar, dan pasukan surga yang memusnahkan akan membalasmu. Nah, ketika aku kembali, aku akan memberimu 1.000.000 butir kristal. Tang tertawa. Terima kasih Tang, kakak Tang. Luming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Dia adalah suami Xian Yanxing. Tidak terlalu berlebihan untuk memanggil Tang Xiao. Yamong menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Aku ingin tahu apakah itu akan membalas. Suara Xing Huiyuanzun beralih ke topik utama. Istana Surgawi menderita kerugian besar kali ini. 2 dari mereka terbunuh dalam pertempuran awal, dan dewa-dewa mati lebih dari 150 tahun yang lalu. Di daerah medan perang Qianqiu ini, dianggap bahwa mereka tidak akan menyerang lagi untuk beberapa waktu. Tang tertawa. Aku khawatir mereka akan memanggil yang terbaik dari orang lain. Liu Mingyuan menghormati jalannya. Tidak mudah mengumpulkan ahli dari tempat lain. Aku tidak berpikir Tiamong sebodoh itu kecuali kita melepaskan kepentingan tempat lain. Selain itu, iblis siap untuk pindah baru-baru ini. Mereka tidak dapat mengeluarkan begitu banyak orang, tetapi mereka tidak dapat menerimanya dengan enteng dan meninggalkan beberapa dari mereka di sini. Jika Istana Surgawi benar-benar datang untuk menyerang, kamu dapat menyerahkan benteng dan mundur. Jika benteng hilang, kamu dapat mengambilnya ketika kamu kembali, kamu harus menyimpannya. Tang tertawa. Yang lain mengangguk dan mulai mengatur. Segera setelah itu, beberapa dari mereka tertinggal dan yang lainnya mundur. Luming, Tang Jun, Lin Ye dan yang lainnya juga kembali ke kota kuno. Setelah kembali ke kota kuno, Tang Jun berlatih di pengasingan. Sekarang dia memiliki cukup Hong Huangjing di tangannya untuk menerobos. Secara alami, dia harus bekerja keras untuk menerobos. Di utara medan perang Qianqiu, di sebuah aula. Sial, semuanya sial. Yesuan meraung dengan marah, dan wajahnya dipelintir agar terlihat mengerikan. Semua ahli di Tiamong bawah diam. Seseorang, kirimi aku berita kembali. Aku ingin memobilisasi tentara, aku ingin memobilisasi para ahli, dan memusnahkan para pemberontak itu. Yesuan raung. Tidak, Tuan Istana. Saat ini, sejumlah besar orang dibutuhkan di semua area. Terutama iblis yang mengetahui alam semesta gelap siap untuk bergerak. Jika mereka dengan gegabah mengerahkan ahli dari tempat lain, itu akan merugikan. Untuk tata letak jangka panjang dari Istana Surgawi. Seorang lelaki tua dari negara asal menasihati. Di depan Jeksuan yang marah, hanya yang kuat di wilayah asal yang berani berbicara. Ya, Tuan kecil, jika kamu mengirim pesan kepada Tuan sekarang, Tuan-Tuhan mungkin tidak berjanji untuk memobilisasi yang kuat. Orang kuat lain dari negara asal juga berbicara. Huhuhuhu. Yesuan menarik napas panjang dan perlahan menjadi tenang. Namun, niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Itu semua anak itu, itu semua anak itu. Teriak Yesuan, dan dalam benaknya, bayangan Luming muncul. Tentu saja, itu hanya Luming setelah peniruan besar. Anak itu harus mati. Kesempatan membunuh yang ganas muncul di mata Yesuan. Kali ini, rencananya sukses sempurna. Dia benar, bahkan jika dia diserang oleh pembasmi di tengah jalan, itu tidak akan mengubah keadaan. Kali ini, merekalah yang akan memenangkan kemenangan besar, tetapi para pembasmi. Luminglah yang memberikan 4 tentara sihir tingkat sumber yang membuat perang berakhir. Oleh karena itu, dia mengalihkan kebenciannya kepada Luming. Perintah untuk melanjutkan, begitu kamu bertemu bocah itu di medan perang Qianqiu, bunuh dia, lakukan yang terbaik untuk membunuhnya, dan bawa tubuhnya kepadaku. Suara dingin Yesuan, di mata tidak hanya memiliki kesempatan untuk membunuh, tetapi juga memiliki keserakahan. Luming memiliki begitu banyak tentara sihir tingkat atas. Sebagai putra dewa, dia tidak memiliki begitu banyak prajurit dewa tingkat atas. Hanya seekor semut mol, mengapa ada begitu banyak tentara sihir tingkat atas? Prajurit sihir tingkat atas ini harus menjadi miliknya. Selama kamu membunuh Luming, semua prajurit sihir tingkat atas itu adalah miliknya. Ya. Semua penguasa istana surga menerima perintah secara serempak. Setelah kembali ke kota kuno beberapa hari kemudian, Tang Qiao mengumpulkan 1.000.000 kristal Hong Huang dan mengirimkannya ke Luming. Luming sangat senang memiliki 1.000.000 kristal ini, cukup baginya untuk menembus 5 tingkat dewa. Bol, kamu bisa terus menerobos. Setelah terobosan, prajurit sihir yang rusak ini, serta 10 jin es perak Mars, semuanya milikmu.
Luming mengeluarkan beberapa tentara sihir yang rusak dan mengguncang mereka di depan bola, membuat mata bola bersinar. Oke, aku akan menerobos secepat mungkin. Jika kamu tidak menggangguku terakhir kali, aku akan membuat terobosan. Bola melengkungkan mulutnya. Luming tersenyum sedikit malu. Bola sedang dalam proses menerobos, tetapi beberapa hari yang lalu, Luming sangat membutuhkan bantuan bola, jadi dia harus memecahkan bola dan membangunkannya. Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi yang baik untukmu. Di masa depan, jumlah prajurit yang rusak akan sebanyak mungkin. Lu Mingdao. Bola, kemudian, adalah terobosan yang memuaskan. Lu Ming juga duduk bersila dan mulai menyempurnakan Hong Huangjing. Satu persatu kristal Hong Huang disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan tabu. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Hari ini, tidak jauh dari situ tiba-tiba datang gelombang yang kuat. Ini, Tang Jun menerobos. Mata Lu Ming bergerak. Kamu tidak perlu melihatnya. Seharusnya Tang Jun yang menerobos 5 tingkat dewa. Lu Ming tidak terkejut. Kehidupan terakhir Tang Jun adalah keberadaan keadaan aslinya, dan pengalaman latihannya sudah lengkap, jadi dia tidak perlu menyadarinya sama sekali. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, prestasinya dapat terus menembus, bahkan lebih cepat dari Lu Ming. Ini juga alasan mengapa Tang Jiangxiu berpromosi begitu cepat. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengabaikannya dan terus menyempurnakan Hong Huangjing. Dalam setengah bulan lagi, Lu Ming telah memurnikan 600.000 keping kristal Hong Huang. Kultivasinya telah mencapai batas 4 puncak senzu, dan akumulasinya telah jenuh. Mulai dampaknya. Ledakan. Segera setelah itu, napas Lu Ming melonjak, dan kultivasinya menembus ke tingkat yang baru, 5 tingkat Tuhan dan Tuan. Sehari kemudian, napas Lu Ming menjadi tenang dan alamnya kokoh di 5 tingkat Tuhan. 4624. Setelah mencapai 5 level senzu, kekuatan Lu Ming meningkat ke level yang lebih tinggi, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam. Sekarang, Lu Ming memiliki kepercayaan penuh. Jika dia bertemu master lain seperti Ye Ling Tianshu, dia dapat dengan mudah menekan dan membunuhnya. Benar saja, kekayaan dalam bahaya. Secara khusus, Lu Ming dan badan tabu lainnya, tetap berada di pintu tertutup yang sunyi, promosinya akan sangat lambat. Dia perlu mengambil risiko, bepergian, bertarung, sehingga dia bisa terus mendapatkan peluang, dan kultivasinya sangat cepat. Pintu terbuka. Lu Ming minum dengan ringan. Puluhan ribu sel berkelap-kelip dan bersinar di sekujur tubuhnya, membentuk sebuah pintu. Di pintu, ada jalan lumpur kuning menuju kegelapan yang tidak diketahui. Perlu disebutkan bahwa jalan Huangni jauh lebih panjang daripada saat baru saja dipadatkan, dan telah meluas ke tempat gelap di tengah pintu. Jalan lumpur kuning ini setara dengan jembatan luar angkasa orang lain, yang bisa mengarah ke lautan alam semesta. Jalan lumpur kuning, genangan udara itu masih ada, seperti yang tertinggal di jalan umum, merah tua. Dewa 5, mencapai Dewa 9, jalan lumpur kuning harus bisa mengarahkan ke lautan alam semesta, mulai memahami asal-muasalnya. Mata Lu Ming cerah. Tanpa disadari, prestasinya mendekati puncak alam semesta. Jalan lumpur kuning dan pintunya menghilang bersamaan. Yah, bolanya akan segera menerobos. Pada saat ini, mata Lu Ming kembali cerah, dan dia menemukan bahwa bau bola juga telah naik ke puncak dan melangkah ke tingkat yang baru. Setelah beberapa hari, nafas bola menjadi tenang dan benar-benar stabil di segi 4 dewa-dewa. Selamat, bola. Lu Ming tersenyum. Kamu lebih cepat, dan kultivasimu lebih baik dariku. Cepat, Lu Ming, beri aku sesuatu untuk dimakan, dan aku akan melampauimu. Bola disebut, tubuh berguling-guling, penampilan yang sangat tidak nyaman. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sudah ada 3 buah senjata sihir yang rusak. Di tangan Lu Ming, dengan armor senjata sihir tingkat sumber dari Ye Chu Tianji, ada 5 prajurit sihir yang rusak. Lu Ming tidak akan memberikan bola untuk dimakan bersama. Terlalu rakus untuk dikunyah. 3 bagiannya rusak, cukup untuk mencerna bola sebentar. Salah satu dari 3 prajurit sihir tingkat sumber yang rusak adalah baju besi dari Ye Chu Tianji. Prajurit sihir tingkat sumber kelas pertahanan sangat langka. Setelah memakan bola, jika kamu bisa mendapatkan fungsi baju perang, Lu Ming akan setara dengan menambahkan baju besi senjata sihir tingkat sumber hidup. Aku makan, aku makan. Ketika bola melihat tentara sihir tingkat Yuan yang rusak, dia langsung sangat gembira. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke mulutnya dan menggigitnya. Prajurit sihir tingkat sumber yang keras dan rusak digigit oleh bola satu persatu. Segera, 3 prajurit sihir tingkat sumber yang rusak semuanya memasuki perut bola. Bola, 10 jin es perak Mars ini, makan bersama. Lu Ming juga mengeluarkan 10 jin perak Mars ke bola, untuk menghindari bola seperti terakhir kali, tubuh menghasilkan kotoran dan menemui hambatan. Setelah memakan semua bola, berubah menjadi gelang di tangan Lu Ming dan mencernanya.
Ada sekitar 600.000 Hong Huang Jing di tangan, tetapi itu tidak cukup untuk menembus 6 tingkat dewa. Hong Huang Jing ini harus disimpan terlebih dahulu dan tidak diserap untuk saat ini. Pertama, pahami seni rahasia. Lu Ming berpikir. Meskipun dia memadatkan benih aslinya, arahnya sudah jelas, asalkan cukup sumber daya dan energi yang cukup, itu bisa terus meningkat. Namun, ini juga terbatas. Dia dipromosikan terlalu cepat, di luar imajinasi. Berapa lama dia memasuki reruntuhan alam semesta, prestasinya melonjak dari dewa pertama ke dewa kelima. Jika kamu memutakhirkan terlalu cepat, pasti akan menyebabkan fondasi tidak stabil. Butuh beberapa waktu untuk mengasah dan mengkonsolidasikan, dan terbiasa dengan kekuatan gelombang yang tiba-tiba. Ada 3 arah utama yang harus aku pahami sekarang. Salah satunya adalah formula kata-kata perang, yang lainnya adalah gaya Hong Huang, dan yang lainnya adalah mewujudkan seni rahasia baru aku sendiri. Namun, terlalu sulit bagiku untuk mempelajari seni rahasia baruku sendiri. Aku tidak punya petunjuk. Aku bisa meletakkannya di tempat pertama dan memahami formula kata perang dan gaya Hong Huang terlebih dahulu. Lu Ming berpikir. Lu Ming belum mengolah formula karakter perang Kedaceng. Lu Ming memperkirakan bahwa jika dia mengolah formula Kedaceng, diperkirakan dia dapat menghasilkan kekuatan tempur 10 kali lipat. Namun, gaya Hong Huang belum sempurna. Jika sempurna, kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Lu Ming bergantian memahami rumus kata perang dan gaya Hong Huang. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan berlalu. Bang, bang, bang. Pada hari ini, ada semburan drum. Gendang berbunyi. Apakah ada perang besar? Istana Surgawi akan datang untuk menyerang. Lu Ming terkejut. Setelah selesai latihan, Lu Ming keluar ruangan. Keluar dari pintu, lihat Tang Jun juga keluar, jatuh di halaman. Ada apa? Apakah Istana Surgawi menyerang? Tanya Lu Ming. Tang Jundao. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Drum tadi benar-benar 3 mendesak dan 3 lambat, tidak terus-menerus. 2 orang menuju pusat kota kuno, melihat kota kuno ke segala arah. Ada orang yang berkedip, menuju pusat konvergensi kota kuno. Pada saat Lu Ming dan Tang Jun tiba, ratusan dewa yang kuat telah berkumpul di pusat kota kuno. Di atas, berdiri Tang Xiao, Xing Hu Yuanzun dan lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, setelah semua orang tiba, Tang berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, menurut pengamatan, setelah 3 hari, niat membunuh dan roh jahat dari medan perang inti akan mereda. Beberapa dari kalian harus siap." Apakah niat membunuh dan roh jahat dari medan perang inti memudar? Hebat, akhirnya aku bisa masuk ke medan perang inti lagi. Kali ini, aku harus mendapatkan senjata sihir level sumber. Senjata sihir tingkat sumber tidak begitu bagus, selama aku mendapatkan cukup Hong Huang Jing, aku akan puas. Jangan terlalu ceroboh, medan perang intinya sangat berbahaya. Begitu kata-kata Tang Xiao keluar, orang-orang segera mulai berbicara. Medan perang inti, area di tengah. Lu Ming bergerak. Dia memikirkan peta medan perang abadi. Peta medan pertempuran ayunan menunjukkan bahwa area tengah menempati setengah dari benua utama. Di daerah ini, baik Tiangong maupun Tianjun tidak menempati benteng apapun. Karena tidak ada titik lemah di area ini penuh dengan niat membunuh yang kuat dan roh jahat. Ada juga serangga yang mengerikan. Itu sangat berbahaya. Pernah ada nyamuk yang membunuh tempat aslinya. Sekarang, apakah niat membunuh dan roh jahat di dalamnya memudar? Lu Ming, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Daerah itu adalah medan perang inti dari era terakhir. Meskipun berbahaya, itu mengandung harta paling banyak. Beberapa tentara sihir tingkat sumber lengkap yang digali di medan perang Qianqiu berasal dari medan perang inti ini, dan sebagian besar harta yang mengandung jejak asli yang dibutuhkan oleh lingkungan asli yang kuat juga berasal dari medan perang inti ini. Kaisar Tang menyampaikan pesan kepada Lu Ming. 4625. Tuan-tuan, ini masih aturan lama bahwa beberapa orang dapat memasuki medan perang inti, dan beberapa orang harus tetap berada di luar. Mereka yang berada di medan perang inti terakhir kali akan tinggal di luar kali ini. Mereka yang tinggal di luar terakhir kali bisa masuk kali ini. Masih ada 3 hari lagi. Kamu akan mencari teman dan bersiap-siap. Tang tersenyum, selesaikan ini, dia berbalik untuk pergi. Sumber lain juga pergi. Segera setelah orang-orang kuat dari lingkungan asli pergi, adegan itu menjadi banyak diskusi. Beberapa orang ingin tinggal di luar, jadi mereka secara alami kurang tertarik. Namun, mereka yang bisa memasuki medan perang inti sangat bersemangat dan mulai mencari mitra untuk bergandengan tangan. Sangat berbahaya untuk memasuki medan perang inti. Lebih berbahaya bertindak sendirian, kemungkinan jatuh sangat tinggi. Jauh lebih aman untuk menemukan beberapa rekan yang kuat untuk bertindak bersama. Secara khusus, beberapa di antaranya sangat populer. Misalnya, orang-orang dari Roh Zerg adalah yang paling populer. Banyak orang mengelilingi undangan. Lu Ming melihat bahwa Lin Ye dikelilingi oleh sekelompok orang. Bak di medan perang inti sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak berniat membunuh dan roh jahat, mereka sangat berbahaya.
Namun, jika kamu memiliki ahli dari semua roh Zerg, kamu dapat menghindari serangga tersebut. Sulit untuk menjadi populer atau tidak. Lin Ye sangat populer. Tang Jun, dengan siapa kita harus bergandengan tangan? Lu Ming menatap Tang Jun. Jangan khawatir, aku berteman baik dengan Lin Ye. Dia tidak akan memilih orang lain. Tang Jun Dao. Benar saja, setelah beberapa waktu, Lin Ye menolak orang lain dan pergi ke Lu Ming dan Tang Jun. Tang Jun, Lu Ming, bagaimana dengan kerjasama kita? Kupikir kita bersenang-senang terakhir kali. Lin Ye tersenyum, matanya sedikit menyipit. Dia adalah rubah tua, dan dia tahu bahwa kesombongan yang luar biasa seperti Lu Ming dan Tang Jun biasanya disertai dengan kekayaan besar. Lu Ming, khususnya, memiliki transportasi udara yang lebih dalam. Jika kamu berakting bersama Tang Jun dan Lu Ming, kamu akan mendapatkan hasil yang bagus. Sama seperti terakhir kali, aku hanya menghabiskan beberapa hari di hutan hantu dan mendapatkan lebih dari 100.000 keping kristal Hong Huang dan 4 senjata sihir tingkat sumber setengah jadi. Terakhir kali, dia bersenang-senang, jadi kali ini, dia ingin bekerja sama dengan Lu Ming dan Tang Jun dalam hal apapun. Dia tidak memperhatikan orang lain meskipun mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Kami tidak membutuhkan 3 orang lagi untuk membantu kami. Tang Jun Dao. Jangan khawatir, serahkan padaku. Lin Ye berkata. Yah, sampai jumpa dalam 3 hari. Setelah itu, Tang Jun dan Lu Ming kembali ke halaman lain. Lu Ming memasuki ruangan, bermeditasi dan menyesuaikan nafasnya ke puncak. Pada saat yang sama periksa benih asli dan lengan raja, ini adalah kartunya, jika terjadi bahaya yang tak tertahankan, dapat memainkan peran besar. Segera, 3 hari berlalu. Lu Ming dan Tang Jun datang ke tempat yang disepakati dengan Lin Ye, dan menemui Lin Ye. Selain itu, mereka juga melihat 2 orang lain yang dibawa oleh Lin Ye. 2 lainnya, salah satunya adalah lelaki tua, lelaki parubaya. Suku Tiandi. Mata Lu Ming cerah. Orang tua, ras langit dan bumi, memiliki 2 kepala, 1 hitam dan 1 putih, yang sangat mencolok. Lu Ming sangat terkesan dengan klan Tiandi. Dalam perang asli sebelumnya, asal-usul klan Tiandi menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Dengan 1 musuh dan 2, kekuatan tempurnya luar biasa. 10 ras teratas di zaman kuno memiliki bakat luar biasa. Lu Ming merasa bahwa lelaki tua langit dan bumi itu memiliki kultivasi Tuhan 7 kali lipat. Selain itu, pria parubaya, Lu Ming, tidak tahu ras apa dia, tetapi napasnya sangat kental sehingga dia sebenarnya lebih kuat dari pria tua berkebangsaan Tiandi. Suku hari ini adalah salah satu dari 10 besar suku Mohan, yang juga merupakan salah satu dari 10 suku teratas. Tang Jun memberi pengenalan suara kepada Lu Ming. Mocho. Mata Lu Ming berkilat, dan dia tahu salah satu dari 10 balapan teratas. Ini dia, ayolah. Izinkan aku memperkenalkan kepada kamu nama Mo Chang, seorang ahli dari keluarga Moke, dan kultivasi dewa-dewa 8 kali lipat. Lin Ye menunjuk ke pria besar di tengah, dan kemudian menunjuk ke pria tua dari klan Tiandi dan berkata, ini adalah penguasa klan Tiandi. Dia disebut Ronggong, kultivasi 7 kali lipat dari Tuhan. Keduanya sangat kuat, jauh lebih unggul dari para ahli di level yang sama. Aku sudah bertemu kalian berdua. Lu Ming dan Tang Jun saling menyapa. Mo Chang, para pekerja militer, mereka berdua, tidak boleh diperkenalkan olehku. Lin Ye tertawa. Tentu saja, kami sudah lama mengenal Nona Tang Jun, dan ada juga gaya tabu dari Lu Ming. Dalam perang dunia ini, berkat peminjaman harta Lu Ming, kami dapat memenangkan kemenangan besar. Kami beruntung bisa bergandengan tangan dengan mereka berdua. Kata Mo Chang sambil tersenyum. Para pekerja militer juga menyapa sambil tersenyum. Meskipun kultivasi Lu Ming dan Tang Jun hanya 5 kali lipat, Mo Chang dan pekerja militer tidak membencinya. Mereka tahu betul bahwa Lu Ming dan Tang Jun adalah roh jahat tertinggi di alam semesta, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan pencapaian mereka. Yah, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Lin Ye berkata. Kemudian, sekelompok 5 orang, ke arah utara. Sekarang, banyak tim telah berangkat ke medan perang inti. Di sekitar medan perang inti, ada lebih dari selusin benteng, dan semuanya dapat memasuki medan perang inti. Lu Ming dan mereka memilih benteng sesuka hati. Segera setelah itu, mereka datang ke benteng. Ayo pergi. Tang menarik napas dalam-dalam dan terbang lebih dulu. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti, terbang keluar untuk menyapu, ke wilayah medan perang inti. Ini sangat sunyi, sangat sepi. Lu Ming melihat ke depan. Medan perang inti benar-benar berbeda dari medan perang Qianqiu lainnya. Selama bertahun-tahun, beberapa tanaman telah dibiarkan di daerah lain di medan perang Qianqiu. Namun, medan perang inti adalah daerah terpencil tanpa tanaman apapun. Apa yang bisa kita lihat adalah beberapa batu merah tua atau hitam, seperti api penyucian.
Di era terakhir, perang di daerah ini sangat sengit sehingga penuh dengan roh jahat dan niat membunuh. Bahkan di tahun-tahun yang tak terbatas, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, tetapi melahirkan banyak serangga yang mengerikan. Banyak dari serangga ini bersembunyi di bawah tanah, jadi berhati-hatilah. Tang Jun berkata kepada Lu Ming. Sua. Saat ini, sesosok terbang di atas kepala Lu Ming. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan sangat mencolok. Tampaknya sembrono. Asal. Murid Lu Ming berkontraksi sedikit. Orang yang terbang tadi adalah orang kuat di lingkungan aslinya. Tidak heran dia begitu tidak bermoral. Dengan tidak adanya niat membunuh dan roh jahat, meskipun serangga di sini sangat kuat, tidak banyak serangga yang dapat menjadi ancaman bagi yang kuat di lingkungan aslinya. Hanya ketika niat membunuh dan roh jahat terbang ke langit, serangga-serangga itu mengamuk. Dengan bantuan niat membunuh dan roh jahat, dapatkah mereka menjadi ancaman fatal bagi keberadaan negara asal? Jika kita menemukan asal-usul istana surgawi di medan perang inti, bukankah itu berbahaya? Lu Mingdao. Orang yang terbang tadi jelas merupakan sumber penghancuran tentara langit. Jika kamu menemukan asal mula Tiangong, bukan? Meskipun dia sangat meniru dan mengubah penampilan dan nafasnya, dia tidak bisa menyembunyikan mata aslinya. 4626. Jangan khawatir, umumnya tidak. Dikatakan bahwa di tengah medan perang inti, ada sebuah istana besar, yang merupakan tempat yang sangat penting di era terakhir. Itu berisi harta karun, bahkan keberadaan negara aslinya harus bertarung sampai mati. Oleh karena itu, setiap kali kita memasuki medan perang inti, mereka yang kuat di lingkungan aslinya akan pergi ke kuil itu untuk pertama kalinya. Daerah sekitarnya tidak akan menemui keadaan asli ya. Lin Ye menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming merasa lega. Selama kita tidak bertemu dengan keadaan aslinya, kita tidak dapat melihat tiruannya yang agung, dan tidak mudah untuk mengetahui identitas aslinya. Begitu dia mengetahui identitas aslinya, orang-orang di Tiangong akan menggigitnya. Ketika berjuang untuk benteng Fenglin di awal, orang-orang kuat di wilayah asli berjuang keras. Secara alami, mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menjelajahi Lu Ming dengan serius, jadi mereka tidak mengetahui identitas asli Lu Ming. Jika bukan karena pihak lain berjuang keras lagi, jelajahi Lu Ming dengan serius, maka Lu Ming akan terungkap. Ayo ke kiri, di kanan bawah tanah, ada serangga beracun yang tidak aktif. Dua antena Lin Ye bergetar, dan gelombang tak terlihat keluar untuk mendeteksi serangga di sini. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti Lin Ye ke kiri dan menuju pedalaman medan perang inti. Namun, saat ini, kehadiran yang kuat datang ke medan perang. Pria ini, ayah dari Ye Ling Tianshu, melacak Lu Ming sampai ke sini. Lu Ming, bocah itu, harus berada di medan perang Qianqiu. Nafasnya terganggu di sini, dia harus berada di medan perang Qianqiu. Tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Jika kamu berani melakukannya bunuh anakku, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Ayah Ye Ling Tianshu meraung di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Awalnya, karena badai kosmik, dia kehilangan Lu Ming dan pergi ke arah lain. Tapi setelah mengejar selama beberapa waktu, masih belum ada jejak Lu Ming, dia mengubah arah. Dengan cara ini, dia terus mengubah arah dan mencari, dan akhirnya, dia menemukan nafas Lu Ming. Ia memiliki bakat yang unik, selama masih ada sisa nafas, bisa dilacak olehnya. Akhirnya, menurut nafas ringan, dia telah melacak ke medan perang selama ribuan tahun. Dengan kilasan bentuk tubuh, ayah Ye Ling Tianshu memasuki medan perang 1000 tahun dan datang ke daerah yang ditempati oleh istana surgawi. Siapa? Ayah Ye Ling Tianshu muncul dan ditemukan. Sesosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ini juga seorang guru surgawi di istana surgawi. Sebidang kecil tanah di luar medan perang Qianqiu ini secara alami dijaga oleh orang-orang kuat dari wilayah aslinya. Ini kamu, saudara Gan Liu. Bagaimana kamu datang ke medan perang dalam 1000 tahun? Kaisar Tiangong tertegun. Dan nama ayah dari Jerling Tianshu adalah Jerling Gan Liu. Dia awalnya bertanggung jawab atas pintu masuk ke alam semesta gelap alam mimpi. Oleh karena itu, dia akan bingung ketika menemukan Ye Ling Gan Liu. Putraku Ye Ling Tianshu telah terbunuh. Orang yang membunuhnya berada di medan perang selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Saluran Jerlingham. Dingin sekali. Apa? Keponakan Tianshu telah terbunuh. Siapa yang begitu berani? Istana surgawi memberikan minuman tajam. Lu Ming, tabu Lu Ming. Suara yelingan dingin. Lu Ming, tubuh tabu, sebenarnya datang ke medan perang selama ribuan tahun. Kenapa aku tidak mendapat kabar? Asal-usul Tiangong tiba-tiba mengubah wajahnya. Anak laki-laki itu mungkin telah menggunakan metode mengubah penampilan dan mengubah nafas, tetapi sama sekali tidak ada yang salah dengan dia di medan perang 1000 tahun. Tampaknya dia berada di pihak pemberontak. Saluran Yelingan, matanya memancarkan cahaya dingin, jelas sedang memikirkan cara menangkap Lu Ming dan kemudian membunuhnya.
Sekarang hanya niat membunuh dan roh jahat dari medan perang inti telah mereda. Menurut pendapat aku, Lu Ming harus memasuki medan perang inti. Jika kamu ingin menemukannya, kamu sebaiknya pergi ke medan perang inti untuk melihat-lihat. Tahu asli dari Istana Surgawi. Inti medan perang. Bagus. Yelingan Liu berbicara dengan dingin, memamerkan tubuhnya, dan pergi dari sini. Segera setelah itu, dia melewati sebuah benteng di Istana Surga dan memasuki medan perang inti. Sulit untuk membuka medan perang inti sekali. Dikatakan bahwa ada istana yang tersisa dari era terakhir di area tengah. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika normal, kamu tidak dapat melewatkannya. Namun, Lu Ming lebih terkutuk dan tidak bisa dilepaskan. Di mata Yelingan Liu, kesempatan untuk membunuh muncul. Istana di tengah medan perang inti juga memiliki daya tarik yang besar baginya. Jika dia normal, dia pasti terburu-buru. Tapi sekarang, hatinya balas dendam lebih kuat. Dia berencana untuk menemukan Lu Ming terlebih dahulu dan membunuhnya. Jika masih ada waktu, dia akan pergi ke kuil. Wah, Yeling Tianshu bergegas ke pedalaman medan perang inti, mengirimkan pengetahuan spiritualnya dan mulai mencari Lu Ming. Di sisi lain, Lu Ming dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang telah menembus medan perang inti sejauh jutaan mil. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan serangan serangga, berkat akal sehat Lin Ye. Setiap kali, mereka dapat merasakan serangga tepat waktu, menghindarinya terlebih dahulu, atau mengambil jalan memutar. Enak, aku merasa ada sesuatu yang enak di depanku. Bola itu tiba-tiba menjerit dan berubah menjadi bola, tergantung di bahu Lu Ming, dan matanya bersinar. Bol, apakah kamu menemukan sesuatu? Mata Lu Ming cerah. Bola-bola, orang ini, akan seperti ini kecuali dia merasakan harta karun itu. Ya, aku merasa ada sesuatu yang enak. Fairway. Lin Ye, tidak ada serangga di depan. Lu Ming bertanya pada Lin Ye. Tidak, jangan khawatir, mata Lin Ye juga bersinar. Terakhir kali dia memasuki hutan hantu bersama Lu Ming, dia telah melihat kemampuan bolanya. Jika tidak ada bola terakhir kali, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Sekarang, apakah bola terasa lagi? Pergi dan lihat. Lu Ming terbang dengan bola. Yang lainnya mengikuti Lu Ming. Baik Mo Chang maupun Ronggong sangat penasaran. Mereka tidak tahu apa yang dibawa kehidupan logam Lu Ming. Ribuan mil kemudian, bola berhenti, dan kemudian menggali dengan liar di tanah di bawah kakinya. Segera setelah itu, lubang yang dalam digali oleh bola dan sebuah senjata terbuka. Ini adalah menara perunggu, tetapi sudah bobrok. Itu berkarat dan terlihat sangat tua. Orang biasa akan berpikir itu adalah sampah ketika mereka melihatnya. Tapi Lu Ming dan yang lainnya adalah orang yang luar biasa. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa menara perunggu tua itu memancarkan suasana misterius dan kaya. Ini adalah nafas asli. Ini adalah senjata sihir tingkat sumber yang rusak. Senjata sihir tingkat sumber yang rusak, hahaha. Ukuran bola, aku akan memegang senjata sihir tingkat sumber yang rusak ini di tanganku. Lu Ming, aku akan mengurusnya dulu. Setelah aku mencerna apa yang aku makan terakhir kali, kamu bisa memberikannya padaku. Bola akan dipatahkan oleh Shen Bing, diserahkan kepada Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengambil alih dan membawanya ke perintah Hong Huang. Di tepi, Mo Chang dan pekerja militer, melihat leng-aleng, setengah suara yang bagus untuk bereaksi datang. 4627. Sungguh menakjubkan bisa merasakannya di tempat bawah tanah yang begitu dalam. Seru Mo Chang. Jika ada begitu banyak harta melawan surga, bukan berapa banyak harta yang kamu inginkan. Pekerja militer juga terkejut. Tidak terlalu buruk, bola hanya peka terhadap bahan logam, seperti Hong Huang Jing, dia tidak bisa merasakannya. Lu Mingdao. Itu sudah cukup buruk, aku punya ide, aku tidak tahu apakah kamu berani mencobanya. Jalan Mo Chang. Bagaimana menurutmu? Tang Jun bertanya. Karena bola ini memiliki induksi yang kuat, kita mungkin bisa pergi ke lautan darah abadi yang terkubur untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jalan Mo Chang. Mengubur lautan darah abadi. Lin Ye dan para pekerja militer semuanya mengubah wajah mereka. Hanya Tang Jun yang tenang. Di mana lautan darah terkubur? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lautan darah yang terkubur dalam keabadian harus menjadi tempat perang sengit di abad terakhir. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran, dan darah tumpah, membentuk lautan darah, mengubur tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada juga harta yang dibawa oleh orang-orang kuat itu. Oleh karena itu, ada banyak harta karun di bawah lautan makhluk abadi yang terkubur. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak harta karun telah dilestarikan, menarik banyak orang kuat untuk pergi. Bahkan legenda mengatakan bahwa makhluk abadi terkubur di lautan darah. Tang Jun menjelaskan dengan detail. Peri, apa itu peri? Lu Ming bingung. Tentu saja, dia pernah mendengar dan mengenali kata ini,
tetapi dia tidak begitu jelas tentang arti spesifiknya. Keabadian hanyalah semacam judul. Menurut buku dan catatan kuno yang kami peroleh di reruntuhan alam semesta, orang-orang di era terakhir menyebut transenden abadi. Tang Jundao. Detasemen. Lu Ming terkejut. Yang transenden, yang melampaui asal, melampaui alam semesta, umur panjang tanpa batas, dan bahkan reinkarnasi. Di era terakhir, alam yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun di alam semesta disebut abadi. Menurut buku dan catatan yang ditinggalkan oleh era terakhir, keabadian adalah tujuan akhir semua praktisi, dan tujuan praktisi di era terakhir adalah menjadi abadi. Tang Jun melanjutkan. Jelas, Lin Ye dan yang lainnya telah mendengar legenda abadi, dan tidak ada kejutan di wajah mereka. Lautan darah abadi biasanya adalah tempat di mana dewa tingkat tinggi pergi. Dewa tingkat tinggi di istana surgawi juga akan pergi ke sana. Dengan kekuatan kita, itu masih sedikit tipis. Lin Ye berkata, kami tidak bersaing dengan orang lain. Begitu kami menemukan orang-orang di Tiamong, kami dapat mengambil jalan memutar. Kami hanya perlu mengandalkan bola untuk menemukan harta karun itu. Jika kami mendapatkan harta karun itu, Lu Ming akan mengambil kepala besar dan kita akan membagi bagian kecilnya. Bagaimana? Jalan Mocang. Aku pikir itu berhasil. Kata Tang Jun. Kamu bisa mencobanya. Pada akhirnya, Lin Ye dan pekerja militer juga mengangguk. Secara alami, Lu Ming tidak memiliki pendapat. Dia selalu berani dalam mengejar kekayaan dan kekayaan. Apa gunanya bahaya? Terlebih lagi, mereka berlima, bersama dengan bola, tidak boleh lemah. Hati-hati, mereka segera mengubah arah, menuju lautan darah abadi penguburan. Sekitar 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di lautan makhluk abadi yang terkubur. Laut darah abadi yang terkubur, benar-benar lautan, sekilas, tak terbatas, semua air laut berwarna merah darah. Laut bergulung, tetapi tidak ada bau darah, tetapi ada rasa pembunuhan dan roh jahat yang samar. Tidak ada yang berani datang ke lautan darah abadi jika dipenuhi dengan niat membunuh dan roh jahat. Bahkan sekarang, masih ada jejak niat membunuh dan roh jahat. Ada banyak serangga yang hidup di lautan darah. Mereka kekuatannya sangat kuat, kamu harus berhati-hati saat memasuki laut. Tang Jun berkata kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Segera, mereka terbang ke lautan darah dan terbang di atas lautan darah. Wah! Melihat ke bawah lautan darah, kamu dapat melihat ada beberapa sosok besar berenang di air laut berwarna darah, yang jelas merupakan serangga besar. Namun, serangga ini tidak buru-buru menyerang mereka. Serangga di sini lebih bergantung pada darah di lautan darah, dan tidak akan meninggalkan laut untuk menyerang, jadi mereka terbang di laut, tetapi aman. Tapi jika kamu ingin menemukan harta karun di lautan darah, kamu harus memasuki lautan darah, dan kemudian kamu akan diserang oleh serangga itu. Tang Jun menjelaskan. Ya, jadi kita punya bola, kita punya keuntungan besar. Kita bisa terbang di laut tanpa memasuki lautan darah untuk mencari harta karun. Saat bola merasakan ada harta karun di laut, kita bisa masuk ke lautan harta. Darah lagi, yang dapat mengurangi banyak bahaya. Jalan Mocang. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Tanpa penjelasan Lu Ming, bola sudah terbang keluar, dan matanya menggiring bola, merasa naik. Menabrak. Tiba-tiba, tidak jauh dari lautan darah, lapisan ombak, lautan darah, bahkan semburan gemuruh keluar. Seseorang melawan serangga itu. Hati Lu Ming sedikit terkejut, matanya menembus lautan darah, bisa melihat di lautan darah, ada 7 atau 8 sosok berkelahi dengan beberapa serangga. Itu adalah orang yang menghancurkan tentara surga. Pada saat yang sama, mereka semua bergegas keluar dari laut, dan serangga tidak mengusir mereka. Namun, 7 atau 8 orang semuanya terluka. Bisa dilihat betapa mengerikannya serangga yang baru saja mereka temui. 7 atau 8 orang, melihat Lu Ming dan yang lainnya, mengangguk dan menyapa, lalu terbang pergi. Lu Ming dan yang lainnya memilih untuk terbang ke arah lain. Setelah beberapa saat, ya, aku merasa ada sesuatu yang enak di bawah sini. Mata bola tertuju pada alur laut tepat di bawah. Apa harta karun di sini? Mata Lu Ming cerah. Itu seharusnya senjata sihir tingkat sumber yang rusak. Fairway. Prajurit sihir tingkat sumber rusak, bagus, ayo turun. Jalan Mocang. Senjata sihir tingkat sumber rusak, bagi orang lain, juga merupakan harta bernilai sangat tinggi. Lin Ye, tidak ada serangga di sekitar sini. Nanti, Mocang bertanya lagi pada Lin Ye. Tidak, aku sudah merasakannya. Lin Ye berkata. Yah, ayo turun. Mocang mengangguk, barisan 5 orang, ditambah bola, bergegas ke lautan darah. Darah lautan darah ini dikatakan dibentuk oleh darah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, masih mengandung energi yang kuat dan sangat berat. Selain itu, meskipun niat membunuh dan roh jahat telah mereda, masih ada beberapa ide pembunuhan dan roh jahat di dalam darah yang akan merusak makhluk hidup yang masuk.
Luming dan yang lainnya meletakkan banyak pertahanan di permukaan tubuh mereka untuk memblokir korosi darah dan air. Mereka mempercepat kecepatan mereka dan tenggelam dengan cepat ke dasar laut. Dasar lautnya sangat dalam, mereka telah turun lebih dari 100.000 meter sebelum akhirnya mencapai dasar laut. Dapat dilihat bahwa setengah dari pedang yang ditusukkan secara miring di atas bebatuan di dasar laut mengeluarkan gelombang yang aneh. Itu benar, itu adalah senjata tingkat sumber yang rusak. Lu Mingfei menarik senjata sihir tingkat sumber yang rusak dari tanah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa menikmati senjata ajaib yang rusak ini sendirian. Setiap orang punya andil, sesuai kesepakatan, Lu Ming mendapat lebih banyak. Lagi pula, mencari harta karun di lautan darah bergantung pada kekuatan setiap orang. 4628. Tidak, ayo pergi, ayo naik, ada serangga yang datang. Pada saat ini, wajah Lin Ye sangat berubah dan dia berseru. Lu Ming, Tang Jun dan lainnya, wajah mereka juga sangat berubah. Tanpa ragu, kelima orang itu, seperti anak panah dari tali, terbang ke atas. Namun, hari masih larut, dan 2 ekor cacing sudah berenang mendekat. Kedua cacing ini seperti 2 ular panjang berwarna merah darah, tetapi tidak seperti ular. Tubuh mereka seperti ular, dan kepala mereka tidak seperti ular. Mereka penuh dengan gading. Wah, wah. Kecepatan kedua cacing itu sangat cepat, seperti 2 cambuk panjang, menuju Lu Ming dan lainnya. Kecepatannya sangat mengerikan. Darah dan air dipompa, membentuk zona vakum. Lu Ming dan Tang Jun diserang serangga panjang. Mereka bergandengan tangan untuk melawan. Tapi setelah diserang oleh serangga, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Di sisi lain, Mo Chang dan yang lainnya juga dihabisi oleh orang dewasa. Kekuatan teror. Wajah Lu Ming serius. Sebelum dia mereda, cacing itu kembali. Bunuh aku. Lu Ming meminum dan menusuk serangga itu dengan tombak. Namun, itu tidak menembus. Lu Ming menemukan bahwa tubuh serangga itu sangat keras. Tombak Dewa Perang hanya menembus lapisan kulit, dan kedalaman penetrasi kurang dari 1 inci. Sebaliknya, ada kekuatan anti kejut yang kuat, yang membuat lengan Lu Ming mati rasa. Setelah ditusuk oleh Lu Ming, serangga itu tampak sangat marah dan mengeluarkan jeritan yang menusuk. Mulutnya yang bertaring menggigit Lu Ming seperti kilat. Aku akan melakukannya. Bola berubah menjadi tombak dan memotongnya di kepala cacing panjang. Secara alami, itu tidak memotong kepala cacing panjang, tetapi membuatnya pergi. Kemudian, Tang Jun memotong pedang. Cahaya pedang mewarnai lautan darah dengan lapisan cahaya putih. Itu juga memotong kepala cacing panjang, tetapi hanya memotong selapis kulit, dan tidak memotong kepalanya. Serangga panjang ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga menakutkan dalam pertahanan. Jangan terlibat dengan mereka, kita akan keluar dari laut, atau kita akan menarik lebih banyak serangga dan itu akan berbahaya. Lin Ye menangis. Pergi. Lu Ming, Tang Jun dan yang lainnya tidak lagi menyerang, tetapi bergegas ke atas laut dengan sekuat tenaga. Lin Ye, Mo Chang dan Rong Gong juga berusaha keras untuk menyerang. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Akhirnya mereka tersapu keluar dari laut, 2 serangga panjang berenang di laut sambil berteriak, dan setelah beberapa saat, mereka tenggelam ke laut dan pergi. Sumbu cacing panjang yang mengerikan. Apakah semua serangga di lautan makhluk abadi yang terkubur begitu kuat? Lu Mingdao. Tidak semuanya begitu kuat. Kami tidak beruntung. Kami bertemu 2 yang lebih kuat. Banyak dari mereka seharusnya tidak begitu kuat. Namun, ada yang lebih kuat. Itu tergantung pada keberuntungan. Lin Ye berkata. Lu Ming mengangguk. Ini normal. Jika mereka serangga yang begitu kuat, orang lain tidak akan berani turun ke laut untuk mencari harta karun. Jangan menambahkan lebih banyak. Jika ada lebih dari selusin serangga seperti itu sekarang, Lu Ming dan mereka bahkan mungkin sulit untuk melarikan diri. Lin Ye, apakah kamu tidak merasa bahwa tidak ada serangga sebelumnya? Jadi tiba-tiba muncul 2 serangga. Mo Chang menatap Lin Lin dengan sedikit ketidaksenangan. Aku sudah merasakannya sebelumnya, tapi memang benar darah dan air di sini mengandung energi aneh, yang akan mengganggu inderaku. Jarak antara inderaku sangat pendek. Kedua cacing panjang itu seharusnya berada di luar jarak inderaku sebelumnya, dan kita akan tertarik setelah kita turun ke laut. Lin Ye berkata. Ini membuat Lu Ming, Mo Chang, dan lainnya terlihat bermartabat. Tampaknya mereka harus lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Kemudian mereka pergi, dan bola terus terasa. Dalam sekejap, setengah hari telah berlalu. Dalam setengah hari ini, mereka telah memperoleh banyak hal. Logam aneh, 5 atau 6 potong dipanen. Logam yang mampu berendam dalam lautan darah dalam waktu lama ini tidak boleh dianggap remeh. Kami menemukan 3 potong lagi. Panen ini sangat besar. Kita harus tahu bahwa banyak tim mungkin tidak dapat menemukan senjata ajaib yang rusak setelah lama mencari di lautan darah. Yang lain, yang ingin menemukannya,
hanya bisa memasuki lautan darah yang terkubur abadi dan masuk jauh ke dasar laut. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan serangan serangga. Kami dalam bahaya kapan saja. Kami memiliki banyak krisis. Efisiensi pencarian sangat lambat. Di mana bisa seperti bola, terbang di laut, bisa merasakan harta karun dasar laut. Satu-satunya kelemahan adalah bola hanya bisa merasakan harta logam mulia, bukan logam, tidak bisa merasakan. Misalnya, beberapa tas penyimpanan yang sangat canggih, bola tidak dapat dirasakan. Apa yang benar-benar bisa menghasilkan banyak uang adalah tas penyimpanan dengan tingkat yang sangat tinggi, yang dapat disimpan di lautan darah selama bertahun-tahun tanpa rusak. Mereka pasti ditinggalkan oleh orang-orang kuat di era terakhir, dan mungkin mengandung harta yang luar biasa. Dahulu kala, beberapa orang telah memperoleh tas penyimpanan semacam ini, dan menemukan beberapa harta karun yang menakjubkan di dalamnya, bahkan lebih dari yang dimiliki prajurit dewa tingkat sumber, dan sejumlah besar harta karun yang berisi tanda asli. Akibatnya, Zheng Jin telah menarik banyak orang kuat asli untuk mengubur makhluk abadi di lautan darah untuk mencari harta karun. Namun, tas penyimpanan semacam itu, sangat sedikit, hampir ekstrim. 10 bintang telah ditemukan di medan perang Qianqiu. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 2 tas penyimpanan yang ditemukan. Alasan utamanya adalah air laut di lautan darah makhluk abadi mengandung energi yang mengerikan. Jika bukan karena tas penyimpanan yang luar biasa dengan tingkat tinggi, tas penyimpanan lainnya akan terkorosi selama bertahun-tahun. Namun meski begitu, Mo Chang, Ronggong, Lin Ye dan lainnya sangat puas. Untuk menghancurkan nilai prajurit sihir tingkat sumber, mereka memiliki banyak kekayaan. Ini baru setengah hari yang lalu. Sebelum mereka masuk sekali, hanya menunggu niat membunuh medan perang inti dan roh jahat muncul kembali, mereka mungkin tidak dapat menemukan senjata sihir yang rusak. Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Mereka terus mencarinya, dan pada saat yang sama kesadaran spiritual mereka menyebar, mengawasi situasi di sekitar mereka. Kita harus tahu bahwa tidak hanya orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga yang akan datang, tetapi juga orang-orang dari istana surga akan datang. Selalu ada krisis. Namun, Luming dan yang lainnya masih tidak menemukan bahwa di lautan darah tidak jauh dari mereka, ada beberapa pasang mata yang menatap mereka. Ini adalah sekelompok orang kuat di istana surgawi. Total ada 7 orang. Mereka tersembunyi di lautan darah. Mereka bingung dan terisolasi oleh lautan darah. Jadi orang seperti Luming tidak bisa merasakannya. Salah satunya tampaknya adalah Putri Tang Feng, leluhur pedang terlarang. 7 Master Tiangong berkomunikasi secara rahasia. Ya, ini Tang Jun, Putri Tang Feng. Ini sangat bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu Tang Jun di sini. Selama kamu mengalahkannya, itu akan menjadi pukulan besar bagi para pengkhianat. Lalu, Tuan Istana kamu Xuan Xiao pasti akan mendapat banyak hadiah. Tang Jun masih yang kedua, dan kehidupan logam adalah hal yang paling penting. Berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan di medan perang begitu kita mendapatkannya? Jelas bukan masalah bagi kita untuk melambung di masa depan. Ya, kehidupan logam itu harus diperoleh. Orang kuat dari 7 istana surgawi berkomunikasi secara rahasia, dan mata mereka panas. 4629. Haruskah kita melakukannya sekarang? Dengan kekuatan kita, itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan mereka. Salah satu dari 7 tuan di istana surgawi bertanya. Mereka telah melihat pencapaian Luming dan lainnya. 1 Tuhan adalah 8, 1 adalah 7, 1 adalah 6, dan 2 adalah 5. Dan mereka memiliki 4 dewa 8 dan 3 dewa 7. Ada kesenjangan besar antara kekuatan-kekuatan ini. Tidak, tunggu sebentar. Aku khawatir para pemberontak akan tertarik oleh orang lain. Tunggu sampai mereka pergi dari sini dan pergi ke tempat yang lebih jauh. Dalam hal ini, tidak ada orang lain yang tertarik untuk campur tangan. Ini adalah aman. Salah satunya adalah wanita surga dan pria. Tianren perempuan ini terlihat sangat muda. Dia baru berusia 20-an. Dia sangat cantik. Kultivasinya hanya 7 kali lipat dari Tuhan, tetapi keberadaan 8 kali lipat dari dewa sedikit dipimpin olehnya. Ya, kalau begitu kita akan menunggu. Yang lainnya mengangguk. Mereka bersembunyi di laut, dan mereka tidak takut dengan serangga. Itu terutama wanita muda berkebangsaan Tianren, yang memegang piring susunan di tangannya. Di pelat susunan, ada rune di mana-mana, membentuk aura rune, yang menyelimutinya. Bukaan rune semacam ini tampaknya memiliki fungsi penyembunyian. Selama tidak terlalu dekat dengan serangga, mereka tidak akan menemukannya. Luming dan yang lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Mereka telah diawasi, mereka terus bergerak maju. Lautan darah mengubur yang abadi. Mo Chang pernah ke sini sebelumnya dan cukup akrab dengannya. Sekarang Mo Chang ingin membawa Luming dan yang lainnya ke wilayah laut yang relatif terpencil. Meskipun ada lebih banyak serangga dan lebih berbahaya, mungkin ada lebih banyak harta karun. Setelah beberapa saat, mereka sudah dekat dengan laut. Tiba-tiba,
Air laut berguling, dan 7 sosok keluar seperti kilat, mengelilingi Luming dan yang lainnya di tengah. Tidak, ini dari Tiangong. Bagaimana mereka bisa bersembunyi di laut? Mengapa mereka tidak ditemukan oleh serangga? Mo Chang, Lin Ye beberapa orang terkejut pucat, kehilangan raungan suara. Luming dan Tang Jun semuanya murung. Mo Chang, khususnya, juga merupakan kultivasi Tuhan berlipat 8. Segera setelah kesadaran spiritualnya tersapu, dia menemukan kultivasi 7 orang di Istana Surga. 4 Dewa 8, 3 Dewa 7. Ini jauh di atas dia dan mereka. Bagaimana seharusnya mereka bertarung? Tang Jun, nasib baikmu telah berakhir. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berkultivasi dengan biayamu sendiri dan kembali ke Istana Surga bersama kami. Kamu tidak akan terlalu menderita. Salah satunya, seorang lelaki tua berkebangsaan Tianren, mencibir dan menatap Tang Jun dengan dingin. Ada juga beberapa orang, matanya panas dalam aliran tubuh bola, menunjukkan keserakahan yang dalam. Adapun Luming, dia langsung diabaikan oleh orang-orang di Tiangong ini. Dewa 5, mereka tidak akan terlihat di mata mereka, bukan Tang Jun yang jahat tiada taraf. Ledakan, ledakan. 7 penguasa Istana Surga penuh dengan kekuatan dan nafas yang kuat. Mereka ingin membuat Luming merasakan ketakutan yang mendalam dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. 4 Dewa 8, 3 Dewa 7. Sisi lain tidak menutupi, dan Luming secara alami dapat mengetahui kultivasi pihak lain. Dia melirik dan mengamati secara rahasia. Di antara mereka, lelaki tua seperti lilin dari surga dan manusia adalah Dewa 8 kali lipat. Ada juga seorang wanita parubaya dari keluarga Tianren, yang juga adalah Dewa Tuhan. 2 yang lainnya. Seperti 2 kacang polong dari 2 surga dan manusia, panjangnya identik, jelas kembar, dan 8 dewa. Selain itu, dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Tianren, yang adalah Tuhan dari Tuhan. Namun, 2 yang tersisa bukanlah keluarga surga dan manusia. Salah satunya adalah keluarga malaikat dan yang lainnya adalah darah. Luming tahu keluarga malaikat itu. Ketika Luming pertama kali datang ke medan perang Qianqiu, dia bertemu dengan 12 malaikat bersayap dan menyerangnya. Dalam perjalanan, Tang Jun datang untuk menyelamatkan Luming. Malaikat inilah yang menyerang Luming saat itu. Malaikat ini dan keluarga saudara itu adalah kultivasi Tuhan 7 kali lipat. Tang Jun terdiam, tetapi napasnya semakin kuat dan kuat. Jelas, dia telah mendorong kekuatannya secara ekstrim dan siap bertarung kapan saja. 5 dari mereka, bagaimana kita membaginya? Di antara mereka, lelaki tua dari keluarga Malaikat Agung, yang wajahnya seputih lilin, bertanya. Serahkan sisa kejahatan orang-orang Moco kepadaku. Wanita parubaya dari keluarga orang Tianren berbicara dengan acuh tak acuh. Nafasnya yang kuat jatuh pada Mo Chang dan menguncinya dengan kuat. Ledakan. Mo Chang juga mengeluarkan nafas yang kuat, dan rune parubaya dari orang-orang Tianren bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan. Kekuatan bertarung Tang Jun sangat kuat. Meskipun hanya 5 tingkat dewa, kamu tidak bisa gegabah. Aku akan memberikannya kepadaku. Orang tua dari keluarga Tianren, yang wajahnya seputih lilin, membuka mulutnya, dan napasnya yang kuat mengunci Tang Jun. Dikatakan bahwa 10 ras teratas di zaman kuno lebih kuat daripada yang sekarang. Aku tidak percaya, pria langit dan bumi ini, berikan padaku. Orang kuat ras darah melangkah maju dan napasnya terkunci pada para prajurit. Dia berada di level yang sama dengan pekerja militer. Dia ingin membuktikan bahwa dia, klan darah, tidak lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari klan Tiandi. Aku akan mengambil keduanya dan membunuh mereka secara langsung. Pria kuat dari keluarga malaikat, napasnya terkunci di Lin Ye dan Luming. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya suci. 12 sayap malaikat terbentang, dengan satu sayap. Tubuhnya seperti kilatan petir, dan dia bertarung melawan Luming dan Lin Ye. Beberapa cahaya Angel Sword menuju Luming dan Lin Ye. Jelas, malaikat itu tidak mengenali Luming. Karena penampilan dan nafas tiruan Luming sama sekali berbeda dengan yang baru saja dia datangi ke medan perang selama ribuan tahun. Luming, hati-hati. Lin Ye mengaum, dan kekuatannya mencapai titik ekstrim, siap untuk bertarung. Lin Ye, berikan padaku. Mulut polos Luming, melangkah keluar, muncul di depan Lin Ye, telapak tangan kosong, pistol panjang terkondensasi, tembakan keluar, meledakkan beberapa senjata. Setelah dia datang ke medan perang Qianqiu, dia menerobos 2 tingkat kultivasi, dari 3 dewa ke yang kelima. Dia ingin menguji seberapa kuat dia. Dan keluarga malaikat ini adalah malaikat bersayap 12. Itu adalah puncak dari bakat keluarga malaikat. Itu sama dengan 7 tingkat Tuhan, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Tuhan-Tuhan. Ini adalah cara paling cocok untuk memverifikasi kekuatan tempur saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak dan cahaya pedang bertabrakan, dan semburan raungan meletus. Kemudian,
Cahaya pedang runtuh, cahaya tombak meledak, dan wajah orang kuat klan malaikat berubah dengan hebat dan tubuhnya mundur. Akhirnya, dia menghindari sebagian besar tenda senjata, tetapi masih tersapu oleh tenda senjata, dan luka yang dalam muncul di tubuhnya. Ya, orang kuat lainnya di Tiamong mengerutkan kening. Kekuatan bertarung Luming berada di luar imajinasi mereka. Tampaknya Luming adalah monster. Stanford, apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa memenangkan Dewa 5. Salah satu dari si kembar berbicara. Si kembar, yang berdiri di kedua sisi wanita muda itu, sepertinya tidak berniat melakukan apapun. 4630. Stanford, pria klan malaikat yang kuat, terlihat sangat murung dan menatap Luming. Dia memiliki peluang membunuh yang kuat. Bocah itu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tapi aku bisa menekannya. Aku tidak menggunakan semua kekuatanku barusan. Aku akan membunuhnya dalam 3 langkah berikutnya. Stanford berkata dengan dingin. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Itu hanya Dewa 6 dan Dewa 5. Menurutnya, tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh dengan mudah. Awalnya, prestasinya lebih tinggi, dan dia adalah malaikat bersayap 12. Dia memiliki 100 kepercayaan pada dirinya sendiri. Membunuh. Minuman Stanford, cahaya menyala penuh, menyatu di pedang perang malaikat. Pedang orang lain berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan memotong Luming menjadi 2. Melalui pertarungan barusan, dia tahu bahwa Luming tidak mudah, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan ini. Yang lain di Tiamong tidak bergerak dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Mereka tidak terburu-buru, mereka ingin membunuh para pemberontak satu persatu, agar mereka bisa bahagia. Itu saja, sudah berakhir. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming, tapi dia tidak memegang tangannya. Pistol Dewa Perang muncul dan menusuk keluar dan bertabrakan dengan pedang malaikat pihak lain. Dengan ledakan keras, pedang klan malaikat pecah. Tombak Luming melintas seperti kilat. Dengan bau, alis Stanford tertusuk, dan jiwanya dimusnahkan oleh kekuatan yang mengerikan dan jatuh di tempat. Mata Stanford begitu bulat sehingga dia tidak bisa mengerti mengapa Luming begitu mengerikan sehingga dia bahkan tidak bisa berhenti bergerak. Meskipun dia adalah kultivasi Dewa 7 kali lipat, tetapi kekuatan tempurnya cukup kuat untuk bersaing dengan Dewa 8 kali lipat dari ras biasa. Kekuatan tempur semacam ini, secara tak terduga akan dibunuh oleh keberadaan 5 kali lipat dewa, dia mati tanpa mata tertutup. Orang lain di Tiamong juga kaget dan terlihat luar biasa. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tempur Stanford, jika tidak, mereka tidak akan membiarkan Stanford mengikuti mereka. Sekarang, aku dibunuh oleh keberadaan 5 kali lipat dewa, yang luar biasa. Kekuatanku benar-benar meningkat pesat. Luming menunjukkan senyum. Kekuatan Stanford tidak lebih lemah dari Yeling Tianshu. Ketika dia berada di benua Tianxing, Yeling Tianshu benar-benar kehilangan kekuatannya. Akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan beberapa kartu. Akhirnya dengan mengandalkan kabut hitam dan bantuan bola, dia akhirnya membunuh Yeling Tianshu. Tapi sekarang, dia tidak butuh bantuan apapun, juga tidak butuh kartu apapun, bisa dengan mudah membunuh master yang tidak lebih lemah dari Yeling Tian. Promosi kekuatan ini membuat Luming merasakan kepuasan yang kuat. Sialan, bocah ini bermain babi dan makan harimau. Kalian semua, berikan aku bocah ini. Salah satu dari si kembar meraung dengan langkah, seperti harimau yang ganas, bergegas menuju Luming. Di tangannya, sebuah tomahawk muncul, dan sebuah kapak menebas ke arah Luming. Luming, sama sekali tidak takut, melemparkan senjatanya ke arahnya. Dengan suara, kedua pria itu saling memukul. Serangan yang lain diblokir, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Luming juga mundur 2 langkah. Sungguh kekuatan yang kuat, mengandung 2 jenis kekuatan surga yang paling kuat, dan juga merupakan sosok jahat yang mengerikan. Mata Luming terpaku. Salah satu dari si kembar sangat kuat. Dia bukan orang surga biasa. Dia sebenarnya mengendalikan 2 jenis kekuatan surga yang kuat, dan kultivasinya telah mencapai 8 tingkat Tuhan. Hanya satu gerakan membuat lengan Luming mati rasa. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, Dewa Umum Bazong jelas bukan lawan Luming dan akan dibunuh oleh Luming. Namun, yang di depannya, bahkan di klan Tianren, dianggap sebagai yang teratas, yang sama sekali berbeda dari 8 dewa berat biasa. Pada saat yang sama, yang lain melakukannya. Wanita parubaya itu menyerang Mochang. Wanita parubaya, sebagai ras surga dan manusia, secara alami memiliki bakat yang kuat. Namun, Mochang tidak lemah. Bahkan jika bakat 10 ras teratas di zaman kuno tidak sebaik orang-orang Tianren, tidak terlalu buruk bagi mereka untuk menang atau kalah dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, lelaki tua dari keluarga Tianren, yang wajahnya seputih lilin, bertarung melawan Tang Jun. Bakat Tang Jun unik, meskipun dia hanya berkultivasi 5 kali lipat dari dewa, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia sangat sengit dalam pertempuran dengan pihak lain. Dia tidak hanya tidak kalah, tetapi juga memiliki sedikit keuntungan.
Pekerja militer berada dalam pertempuran 7 kali lipat dengan Dewa Klan Darah. Keduanya sangat cepat, dan mereka melawan 10 jurus dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan dan kelemahan terungkap. Jelas bahwa para pekerja militer lebih kuat dan lebih unggul. Namun, Klan Darah memiliki konstitusi yang aneh dan vitalitas yang kuat, sehingga sulit untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, meski tertinggal, tidak mudah bagi para pekerja militer untuk membunuh lawannya. Hal ini membuat kedua Tianren yang belum bergerak terlihat sedikit murung. Apa yang mereka pikir bisa diselesaikan dengan mudah ternyata lebih sulit dari yang mereka kira. Nak, mati untukku, mati. Salah satu dari si kembar meraung, dan dua kekuatan surga yang paling kuat pecah. Mereka berkumpul di Tomahawk dan melancarkan serangan badai ke Luming. Mati adalah kamu. Luming minum dengan dingin dan mengacungkan senjata Ares. Tombak menembus udara dan membunuh. Kekosongan ditembus. Kekuatannya menakutkan, dan dia menghadapi lusinan gerakan pihak lain dalam sekejap mata. Banjir dan kelaparan. Tiba-tiba, Luming minum dengan lembut dan menyegel dengan satu tangan. Sebuah benua muncul dan saling menekan. Selama periode waktu ini, Luming tidak dilatih oleh Bai. Dia menjadi semakin terampil dalam menguasai gaya Hong Huang, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dulu, dia biasa menggunakan gaya liar, dan membutuhkan kedua tangan untuk membuat segel, tapi sekarang, dia bisa melakukannya dengan satu tangan. Itu membuat pertarungannya jauh lebih mudah. Gunung, sungai, dan sungai di tanah banjir jauh lebih nyata dari sebelumnya. Nampaknya benar-benar kemunculan kembali tanah banjir yang saling menekan. Kekuatan dahsyat membuat lautan darah di bawah berguncang dan gelombang darah menjulang tinggi. Buka untukku. Sisi lain meraung dan wajahnya sangat bermartabat. Dari langkah ini, dia merasakan krisis yang mengerikan. Dia memotong kapak dengan seluruh kekuatannya, memotong daratan, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Namun, kali ini, Luming lagi, memecahkan langit, menusuk ke sisi lain, langsung ke alis sisi lain. Sisi lain kaget, jadi dia hanya bisa memotong Luming dengan kapaknya, dan bertabrakan dengan tombak untuk memblokir serangan. Namun, daratan terus menekan dan memukul tubuh satu sama lain. Menyentuh suara, tubuh pihak lain seperti seorang jenderal meteorit, dihancurkan ke lautan darah. Kakak kedua. Teriak saudara kembar lainnya, matanya berkilat karena pembunuhan yang kejam. Master lain di Tiangong juga gila. Secara khusus, lelaki tua dengan kulit pucat yang bertarung dengan Tang Jun telah dipaksa oleh Tang Jun untuk tertinggal. Pada saat ini, pikirannya terkejut, dan pengawasan dilakukan oleh Tang Jun, yang batuk darah dan mundur. Menabrak. Tiba-tiba, laut di bawah bergetar, ombak menyapu, dan sesosok tubuh muncul dari langit. Dia adalah salah satu dari si kembar barusan. Tapi dia sekarang sangat malu, seluruh tubuhnya terluka, darah terus mengalir keluar, sekarang hanya bergerak, biarkan dia sangat sulit. 4631. Tianren, salah satu dari si kembar, menatap Luming dengan ganas, seolah ingin mencabik-cabiknya. Luminggang hanya bergerak, biarkan dia sangat tidak nyaman, patah lebih dari selusin tulang, cedera visceral, cedera tidak ringan. Sangat memalukan bahwa dia terluka di tangan Tuhan berlipat 5. Nak, aku akan merobekmu. Sisi lain meraung dan tampak ganas. Aku akan memberimu berkah. Pada saat ini, wanita muda Tianren, yang tidak pernah bergerak, membuka mulutnya. Sebelum suara itu jatuh, tangannya dengan cepat mencetak. Kemudian, di kepalanya, susunan besar yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Bersenandung. Area itu sedikit terguncang. Saat berikutnya, sebuah susunan muncul di kepala pria tua berlilin, wanita parubaya, klan darah, dan salah satu saudara kembar. Arai memancarkan cahaya susu, dan cahaya jatuh pada orang-orang. Saat ini, nafas orang-orang tiba-tiba naik. 4 tuan di Tiangong, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam, bernafas semakin kuat. Ledakan. Mochang tidak rendah, dan berulang kali mundur dengan satu gerakan dari pihak lain. Namun, Tang Jun dan Ronggong, yang awalnya berada di atas angin, sebenarnya dibalik dan ditempati serta ditekan oleh pihak lain. Nak, mati untukku. Kakak kedua dari si kembar berteriak, memegang tomahawk, dan membunuh Luming dengan gila. Dua kekuatan surga yang paling kuat meraung, berkumpul di tomahawk, dan berubah menjadi bayangan kapak langit. Banjir dan kelaparan. Luming sekali lagi memadatkan gaya Hong Huang, membentuk benua dan menekan sisi lain. Buka untukku. Sisi lain meraung, tomahawk membelah daratan, gempa daratan, segera muncul garis retakan, lalu meledak. Dan bentuk tubuh pihak lain, hanya sedikit terhalang, mereka terus kembali ke Luming. Bersenandung. Pistol Ares bergetar dan menusuk terus-menerus, bersinggungan dengan tomahawk. Kapan? 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 Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung lusinan gerakan, dan serangan saudara kedua dari si kembar diblokir dan mundur. Tapi Luming juga terkejut dan mundur.
Sungguh kekuatan yang kuat, kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Mata Luming membeku, dan wajahnya sedikit bermartabat. Matanya melirik wanita muda dari keluarga Tianren dan susunan rune di kepala saudara laki-laki kedua. Jelas, karena susunan ini, adik laki-laki kedua dan ahli lainnya di Istana Surga telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan. Kemampuan ini sedikit menakutkan. Ketika levelnya relatif rendah, akan ada beberapa talenta tambahan. Orang-orang seperti itu tidak pandai berkelahi, tetapi mereka tidak terkalahkan. Mereka dapat memberi berkah kepada orang lain dan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk diberkati. Belum lagi mencapai alam Tuhan. Bahkan lebih sulit untuk membuat keberadaan alam dewa meningkatkan kekuatan tempurnya. Wanita dari keluarga Tianren ini benar-benar berbakat. Dia adalah bakat langka di keluarga Tianren. Kekuatan tabu, nak, kekuatan yang kau kuasai adalah kekuatan tabu. Kamu adalah Luming. Kakak kedua dari si kembar, tiba-tiba berteriak. Setelah banyak bertengkar dengan Luming, dia akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Luming itu tabu. Apa? Kekuatan tabu. Hati orang lain juga gila, dan kemudian mengeluarkan mesin pembunuh yang dingin. Luming, ini Luming. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu mengerikan. Namun, karena itu adalah Luming, itu harus dilenyapkan dan dibunuh. Luming, mati untukku. Jika aku membunuhmu, aku akan terbang ke langit. Kakak kedua dari si kembar panas di matanya dan menatap Luming. Kekuatan paling kuat di tubuhnya meledak dengan liar dan membunuh Luming lagi. Membunuh. Luming minum, mengacungkan senjatanya dan naik untuk bertarung dengan pihak lain. Mereka saling bertarung dengan gila. Mereka bertarung selama ratusan gerakan berturut-turut, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan aslinya? Pikiran Luming terus berputar. Kakak laki-laki si kembar, yang tidak pernah bergerak, menjaga sisi wanita muda itu, tetapi selalu memberi tekanan kuat pada Luming, yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Terlebih lagi, Mo Chang dan yang lainnya telah tertinggal jauh. Secara khusus, Mo Chang berada dalam situasi genting dan akan dibunuh kapan saja. Luming ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk mengalahkan saudara keduanya. Tapi dia tidak membunuh pihak lain dengan satu gerakan. Jika aku tidak membunuhnya dengan satu gerakan, saudara laki-laki si kembar bergabung dengan kelompok pertempuran, dan situasinya masih belum berubah. Saat Mo Chang terbunuh, wanita parubaya itu menyerahkan tangannya. Mereka lebih berbahaya. Apakah kamu ingin mengambil lengan Raja Manusia? Tapi Luming segera menyerah. Dengan lengan Raja Manusia, Luming pasti akan membunuh orang-orang ini di Tiangong. Namun, lengan Raja akan terlihat. Menurut kotak perunggu, setelah kamu mengumpulkan tubuh Raja Manusia, kamu dapat menggunakannya untuk menyapu dunia. Juga mudah menginjakan kaki di Istana Surgawi. Tubuh Raja Manusia yang mengerikan, gelar yang berharga, sudah tak terbayangkan. Apa 4 harta surga, atau harta karun tertinggi lainnya di alam semesta, jauh dari sebanding. Oleh karena itu, selama informasi tentang tubuh Raja Manusia bocor, itu dapat menyebabkan bencana yang mengejutkan. Luming tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia harus. Jadi bagaimana sekarang? Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan melirik wanita muda dari keluarga Tianren. Akar penyebab masalahnya masih terletak pada wanita muda ini. Selama wanita ini terbunuh, tanpa restu dari wanita ini, situasi perang Tang Jun, Mo Chang, Ronggong dan lainnya akan terbalik. Kapan? Luming mengacungkan senjata Ares dengan seluruh kekuatannya dan bertabrakan dengan Tomahawk saudara keduanya. Keduanya mundur. Bersalju. Mata Luming berbinar, dan teknik aurora yang hebat digunakan. Dia menjelma aurora dan bergegas menuju wanita muda dari keluarga Tianren. Dia memegang senjata dewa perang di tangan kanannya, berniat untuk mengaktifkan kekuatan ilahi yang asli. Saudara kembar itu pasti akan menghentikan kakak laki-laki itu untuk keluar dengan satu pukulan, dan kemudian dia akan membunuh kakak laki-laki itu dengan satu pukulan. Benar saja, saudara kembar itu melangkah maju, dan matanya meledak menjadi pembunuhan. Surga Quadrupole. 2 minuman dingin terdengar dari kedua sisi sebelum dan sesudah Luming. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyelimuti Luming. Pada saat yang sama, 4 pilar besar menjulang di sekitar tubuh Luming. Keempat pilar ini, dengan warna berbeda, sebenarnya terdiri dari kekuatan surga yang paling kuat. 4 pilar menahan semacam energi medan yang mengerikan dan menutupi Luming di dalamnya. Tidak, ini serangan gabungan. Luming meraung di dalam hatinya. Dia telah melihat bahwa itu adalah serangan bersama saudara kembar. Kedua orang ini masing-masing mengendalikan 2 jenis kekuatan surgawi tertinggi. Bersama-sama, mereka adalah 4 jenis kekuatan surgawi tertinggi, hampir sama dengan kekuatan surgawi yang sempurna. 4 kekuatan surga berubah menjadi penjara seperti energi medan dan menjebak Luming di dalamnya. 4632.
Pecahkan untukku. Luming minum, memegang senjata Ares di tangannya, dan terus berlari ke depan. Tombak Ares menembus ruang dan menusuk ke depan. Namun, saat senjata Ares mendekat, dinding tipis muncul di antara kedua pilar. Tembok terang ini, dengan 4 warna, jelas merupakan kombinasi dari 4 kekuatan surga yang paling kuat. Ledakan. Tombak Dewa Perang menusuk dinding cahaya. Getaran keras dari dinding cahaya menghasilkan kekuatan anti kejut yang kuat, yang membuat senjata Dewa Perang bergetar terus-menerus. Tubuh Luming mau tidak mau mundur. Sungguh kekuatan yang kuat, tidak bisa dipatahkan. Wajah Luming sedikit suram. Hahaha, nak, itu di luar kemampuan kami. Dengan kekuatanmu, kamu ingin menerobos surga 4 kutub saudara kita. Mimpi. Di belakang, kakak kedua si kembar tertawa. Sekarang, giliran kita untuk menyerang. Luming, mati untukku. Kakak dari si kembar itu dingin. Tiba-tiba, selusin lampu pedang muncul di sekitar Luming. Lampu pedang ini, semuanya terdiri dari 4 kekuatan surga yang paling kuat, mengaum dan menusuk Luming. Bersenandung. Pistol Ares bergetar, dan Luming menusuk lusinan tombak untuk memblokir cahaya pedang. Namun, kecepatan lampu pedang ini terlalu cepat dan kuat, yang di luar imajinasi Luming. Kekuatan penuh Luming tidak sepenuhnya terhalang, dan tubuhnya dilintasi oleh cahaya pedang, mengakibatkan luka yang dalam. Bahunya juga ditusuk oleh cahaya pedang, dan ada lubang transparan di bagian depan dan belakang. Luming terluka di sini, dan situasi pertarungan orang lain juga sangat buruk. Mochang adalah yang paling berbahaya. Dia telah terluka dan mulutnya berdarah. Situasinya sangat berbahaya. Tang Jun juga benar-benar melawan arah angin, hanya bisa menangkis dengan enggan. Di sisi lain, pekerja militer dan Lin Ye adalah anggota kuat dari klan darah perang ganda. Prestasi Lin Ye adalah yang terendah. Luming, Tang Jun, dan Mochang tidak punya cara untuk ikut campur dalam perang. Begitu dia bergabung, dia tidak akan membantu tetapi dibunuh oleh pihak lain. Satu-satunya hal yang hampir tidak bisa dia campur tangan adalah perang antara pekerja militer dan orang-orang kuat yang berdarah. Tetapi bahkan jika Lin Ye bergabung, mereka bukanlah saingan dari klan darah yang kuat. Namun, situasinya lebih baik dan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri untuk saat ini. Jika terus seperti ini, tak lama kemudian, Luming dan pasukannya akan hancur. Luming, aku akan membantumu. Bola terbang keluar dari pergelangan tangan Luming dan berubah menjadi cermin, menembakkan seberkas cahaya untuk menutupi kakak laki-laki si kembar. Namun, kolom cahaya tidak terbang keluar dari langit kuadrupole dan terhalang oleh dinding cahaya di sekitarnya. Hahaha, tidak peduli apa yang kamu serang, kamu akan diblokir oleh surga segi 4. Begitu kamu memasuki surga segi 4, kamu hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Kakak kedua tertawa, dan kesempatan untuk membunuh sangat kuat, dan matanya juga sangat panas. Perjalanan ini, benar-benar menghasilkan banyak uang, tidak hanya dapat menangkap Putri Tang Feng, tetapi juga dapat membunuh tubuh tabu, selain itu, dapat memperoleh kehidupan logam yang luar biasa, ini adalah peluang besar. Brengsek. Bola mengaum dan terbang kembali ke pergelangan tangan Luming. Kemudian ia menggeliat dengan cepat dan berubah menjadi baju zirah dan memakainya pada Luming. Ini Bao, tentara sihir tingkat sumber. Mata Luming cerah. Luming, aku adalah orang pertama yang menyempurnakan baju besi rusak yang kamu berikan padaku untuk dimakan. Aku hampir tidak bisa mengembangkannya, berharap bisa memblokir serangan pihak lain. Suara bola berdering. Saat ini, saudara kembar itu melancarkan serangan lagi. Ada lebih dari selusin lampu pedang, membunuh Luming dari segala arah di tanah. Luming terus mengayunkan senjata Ares untuk melawan, tetapi masih ada cahaya pedang yang tidak terhalang, menyerang Luming. Kapan? Kali ini, beberapa lampu pedang menyerang Luming, membuat suara emas dan besi saling menghantam, yang dipantulkan kembali oleh baju besi Luming. Itu tidak menembus baju besi Luming, tetapi meninggalkan beberapa bekas dangkal di atasnya. Diblokir. Luming sangat gembira. Pada saat yang sama, suarakan bola dan tanyakan apakah ada yang salah dengan bola tersebut. Jangan khawatir, mereka bahkan tidak menembus armor. Bagaimana mereka bisa menyakitiku? Suara bola kemenangan. Luming merasa lega. Itu layak untuk armor senjata sihir tingkat sumber. Setelah pemurnian bola, masih ada beberapa armor tentara sihir tingkat sumber dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Keterampilan serangan gabungan dari saudara kembar sangat kuat. Bahkan jika itu adalah tuan dari Tuan Jiu Chong, hanya ada satu cara untuk mati. Kecuali itu 9 besar. Kekuatan ini diblokir oleh pelindung bola. Saudara kembar itu juga sedikit linglung, dan kemudian, di mata mereka, nyala api menyala. Itu adalah api keserakahan. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa baju besi pada Luming sebenarnya adalah hasil dari kehidupan logam itu. Kehidupan logam ini tidak hanya dapat merasakan harta di bawah dasar laut darah, tetapi juga mengembangkan baju besi manusia.
Ini tak ternilai harganya. Mereka harus mendapatkannya. Membunuh. Saudara kembar itu meraung, mengerahkan kekuatan mereka hingga ekstrim, dan mendorong kekuatan serangan bersama hingga ekstrim. Kali ini, cahaya pedang lebih kuat. Namun, ketika dipotong pada Luming, itu masih tidak menembus baju besi Luming, tetapi tanda di atasnya semakin dalam. Luming lebih percaya diri. Menyentuh. Luming menginjak kekosongan dan bergegas maju. Terlepas dari serangan cahaya pedang di sekelilingnya, semua kekuatannya mengalir ke senjata Ares dan menusuk batas langit segi empat. Seperti sebelumnya, dinding cahaya 4 warna muncul, dan tombak Dewa Perang ada di atasnya, dan gemuruh bumi pecah. Dinding lampu 4 warna bergetar hebat, tapi masih belum tertusuk. Nak, kamu tidak ingin menembus surga kuadrupole kami. Bahkan jika kamu memiliki baju besi pertahanan yang kuat, apa yang dapat kamu lakukan? Ketika orang lain terbunuh dan datang untuk membunuhmu, kamu hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Adik laki-laki kedua mengaum, berusaha mengganggu pikiran Luming. Ya, tembakan ini, rusak. Luming meraung, dan senjata Ares menembus lagi. Perbedaannya adalah kali ini, Luming mengeluarkan kekuatan asal. Kekuatan sumber asli dalam benih Dewa Perang dituangkan ke dalam senjata Dewa Perang. Ketika tombak Dewa Perang menabrak dinding cahaya 4 warna, kekuatan asal meledak. Kekuatan asal telah menarik jejak kekuatan asli senjata Ares, yang sangat meningkatkan kekuatan serangan. Ledakan. Suara getaran bumi berdering lagi. Perbedaannya adalah kali ini, dinding lampu 4 warna bergetar sangat keras, dan dinding menonjol keluar. Ketika mencapai batas, itu meledak. Surga kuadrupole, keterampilan serangan bersama saudara kembar, rusak. Segera setelah seni serangan gabungan dihancurkan, tubuh saudara kembar itu terkejut, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Mata mereka penuh dengan kengerian dan keajaiban. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa keterampilan serangan bersama mereka akan dihancurkan oleh Dewa 5 kali lipat? Kekuatan asal adalah kekuatan sumber. Omong-omong, bocah ini memadatkan benih asli. Raung saudara kedua si kembar. Tidak baik. Tetapi kakak laki-laki si kembar sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah dengan liar, dan matanya beralih ke wanita muda berkebangsaan Tianren. 4633. Tidak, targetnya adalah Ye Chuling. Saudara kembar itu meraung dan berlari ke arah wanita muda itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, wajah orang lain di Tianlong juga sangat berubah. Saudara kembar juga bergegas ke wanita muda Ye Chuling. Tapi itu sedikit terlambat. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga aurora yang hebat berkedip, dia bergegas ke roh Ye Chu tidak jauh, dan Dewa Tombak Perang meledak. Wah! Tombak Ares, seperti kilatan petir, menusuk Ye Chuling. Wajah Ye Chuling juga menunjukkan sedikit kepanikan, yang jelas ditakuti oleh Luming. Namun, dia masih tenang. Dia minum dengan lembut dan dengan cepat mencubit tangannya. Di tengah alisnya, sebuah manik emas muncul. Bola emas itu dipenuhi lapisan cahaya. Dia muncul dari tubuh perisai cahaya, menutupinya. Ledakan. Namun, itu tidak menembus topeng. Kekuatan yang kuat meniup roh Ye Chu tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti. Namun, itu bukan tanpa manfaat. Meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan nyata pada roh Ye Chu, itu mengganggu berkah roh Ye Chu, dan melemahkan kekuatan tempur para master di Istana Surga, yang memberi Mo Chang dan Tang Jun kesempatan untuk bernafas. Harta pertahanan, penuh kebencian, aku akan menghancurkanmu. Luming dengan marah ingin terus menyerang dan mematahkan pertahanan Ye Chuling. Bola yang ditawarkan oleh roh Ye Chu bukanlah senjata sihir tingkat sumber pertahanan, tetapi sejenis harta karun. Meskipun harta karun ini dapat merangsang kekuatan pertahanan yang kuat, energinya seringkali terbatas dan tidak dapat bertahan lama. Berbeda dengan senjata sihir tingkat sumber, jika kamu tidak mematahkan pertahanan senjata ilahi tingkat sumber, bahkan jika kamu menyerang lebih banyak gerakan, itu tidak akan berhasil. Dan harta ini, selama serangan terus-menerus, seperti energi habis harta ini, penghancuran diri alami. Luming, mati untukku. Kamu tidak ingin menyerang lagi. Dua raungan terdengar, dan saudara kembar itu terbunuh lagi. Mereka menggunakan seni serangan bersama. 4 kutub surga menyelimuti Luming lagi. Tidak baik. Luming tidak dapat terus menyerang kamu Chuling, dan tubuhnya berkedip dengan cepat, berusaha menghindari penutup dari 4 tiang. Namun, Luming meremehkan surga segi 4. Teknik serangan bersama semacam ini, diam, tiba-tiba akan muncul dari seluruh Luming. Meskipun kecepatan Luming luar biasa, dia tetap tidak menghindari surga segi 4 dan diselimuti lagi. Tidak ada masalah. Wajah Luming sangat jelek. Sebelumnya, dia memiliki kekuatan asal, dan tiba-tiba meledak, sehingga kekuatan serangan senjata Ares meningkat secara dramatis, yang menghancurkan surga kuadrupole dalam satu gerakan. Namun, kekuatan sumbernya hanya satu pukulan. Sekarang kekuatan sumbernya habis, apalagi yang bisa diambil untuk menghancurkan surga segi 4. Nak, kekuatan aslimu hanya satu pukulan.
Sekarang terserah padamu untuk menghancurkan surga kuadrupole kami. Si kembar minum dengan dingin dan membuka mulut. Begitu mereka menekan tangan mereka, cahaya pedang muncul di sekitar Luming. Mereka menusuk Luming dan diblokir oleh baju besi bola. Namun, krisis sebenarnya bukanlah Luming, tetapi orang lain. Karena Ye Chuling sekali lagi menampilkan susunan berkat semacam itu, mereka yang berada di Istana Surga, susunan atas muncul kembali. Ayo kita berkumpul, cepat. Tang Jun minum dan berkumpul dengan Mo Chang, Ronggong, Lin Ye, dan lainnya untuk menahan serangan pihak lain dengan formasi bertahan ketika kekuatan tempur pihak lain lemah. Bunuh-bunuh. Para master di Istana Surga itu diberkati lagi. Kekuatan tempur mereka melonjak dan mereka meluncurkan serangan sengit. Tang Jun dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Aku harus menembus surga segi empat dan membunuh roh Ye Chu. Luming meraung di dalam hatinya, membawa kekuatan tempur Cui Dong menjadi ekstrem. Terlepas dari serangan di sekitarnya, dia bergegas ke tepi langit kuadrupole dan melancarkan serangan badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Senjata Ares terus-menerus membombardir dinding cahaya empat warna di wilayah langit kuadrupole, yang membuat dinding cahaya empat warna bergetar hebat, tetapi tidak pecah. Kebencian, ini hampir. Jika kultivasi aku lebih tinggi, aku pasti bisa menembus langit empat kutub. Luming meraung di dalam hatinya. Meskipun kekuatan surga segi empat kuat, itu tidak masuk akal. Lagi pula, saudara kembar itu hanyalah 8 dewa. Selain itu, meskipun saudara kembar menguasai 2 jenis kekuatan surgawi tertinggi, mereka bergandengan tangan untuk mengumpulkan 4 jenis kekuatan surgawi tertinggi. Tapi, bagaimanapun, itu dikendalikan oleh 2 orang. Tidak seperti Yakyuxian, 1 orang mengendalikan 4 kekuatan surgawi yang paling kuat. Ini adalah kekuatan surga yang sempurna bahwa 1 orang mengendalikan 4 kekuatan surgawi yang paling kuat. Apa yang mereka kendalikan tidak mungkin sempurna, dan kekuatan mereka terbatas. Namun, Luming menderita kerugian karena kultivasinya terlalu rendah. Hanya ada 5 tingkat Tuhan. Jika dia memiliki kultivasi dewa 6 kali lipat, dia dapat dengan mudah menembus langit 4 tiang. Tapi sekarang, sulit. Hancur, hancurkan, hancurkan. Luming minum dan rambut panjangnya melambung tinggi, dan kekuatan bertarungnya mencapai klimaks. Dia sangat gila sehingga darahnya tampak mendidih dan terbakar. Di atasnya, puluhan ribu sel bersinar seperti bintang. Puluhan ribu sel terhubung untuk membangun pintu, jalan lumpur kuning, dan tanpa sadar muncul. Apa ini? Jembatan luar angkasa. Si kembar tertegun. Mereka belum pernah melihat jembatan seperti itu. Sebenarnya, itu adalah jalan lumpur kuning. Itu terlihat sangat lusuh. Pada saat ini, genangan darah di jalan lumpur kuning bersinar ketakutan. Sepertinya tersentuh oleh sesuatu. Lapisan cahaya darah menyebar dan menutupi seluruh tubuh Luming. Ledakan. Pada saat ini, Luming sepertinya merasakan darah di sekujur tubuhnya, seperti gunung berapi, meledak. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya dari darah. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan tak berujung dari seluruh tubuhnya. Ledakan. Terakhir kali, 4 warna pistol meledak di dinding. Tubuh saudara kembar itu tiba-tiba mundur, batuk darah di mulutnya, dan matanya penuh dengan kengerian dan tak terbayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Luming bahkan bisa mengalahkan surga kuadrupole mereka dan mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah anak ini monster? Membunuh. Luming meraung, dia merasakan seluruh tubuhnya, penggunaan kekuatan yang tak ada habisnya, kekuatan yang kuat, masih terus-menerus keluar dari darah. Jika kita tidak menyerang sekarang, kapan kita akan menunggu? Luming bergegas keluar. Kali ini, dia tidak terburu-buru ke Ye Chuling, tapi ke kakak dari si kembar. Sepasang kembar ini, kita harus menyingkirkan salah satunya. Terlalu merepotkan bagi kita untuk bertarung bersama. Dia tidak tahu mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak. Jadi, jika kekuatannya masih ada, setidaknya salah satu dari si kembar harus dibunuh. Selama salah satu dari si kembar terbunuh, tanpa seni serangan bersama, bahkan jika kekuatan Luming yang tiba-tiba meningkat menghilang, Luming tidak akan terjebak dan dapat mengambil inisiatif. 4634. Kecepatan Luming terlalu cepat. Itu berubah menjadi cahaya berdarah. Hampir dalam sekejap, Luming muncul di depan kakak tertua si kembar dan menusuk dengan senjata ajaib. Kakak laki-laki si kembar ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia sedikit lebih kuat dari saudara laki-lakinya yang kedua. Namun, dia masih rentan terhadap Luming. Menyentuh. Pistol Ares langsung menembus tomahawk saudara kembar itu, mengebiri, dan menusuk alis saudara kembar itu, membunuhnya di sini. Kakak laki-laki. Kakak kedua si kembar meraung dan kaget. Luming membunuh kakak laki-lakinya dengan satu gerakan. Apakah tidak mungkin untuk membunuhnya? Hatinya diliputi rasa takut yang tak terbatas. Untuk sementara waktu, sebenarnya tidak berani maju.
Setelah membunuh saudara kembarnya, Lu Ming membunuh kamu Culing tanpa henti. Ye Culing terkejut dan mundur dengan cepat. Arra yang diberkati berhenti dan mendesak bola emas untuk memperkuat pertahanan. Kecepatannya, di mana ada Lu Ming yang cepat, beberapa kali Lu Ming mengejarnya, dewa senjata perang tiba-tiba menusuk keluar, menusuk topeng emas. Ledakan. Tubuh Ye Culing seperti bola yang meledak. Ada retakan pada topeng emas. Tidak baik. Semua master lain di Tiangong mengubah wajah mereka. Kami akan melakukan serangan balik dan menahan mereka, dan Lu Ming akan menang. Tang Jun minum. Tanpa restu dari susunan Ye Culing, kekuatan bertarung para master di Tiangong telah banyak melemah. Mereka tidak akan pasif lagi. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Mereka bisa melancarkan serangan balik. Tang Jun, Mo Chang dan yang lainnya, memusatkan kekuatan yang cukup, terlepas dari cederanya. Serangan gila, dengan putus asa juga ingin melibatkan beberapa ahli di Istana Surgawi. Mereka mengerti bahwa perubahan haluan ada di sini. Selama Lu Ming membunuh Ye Culing, mereka dapat sepenuhnya membalikkan situasi perang, mengalahkan penguasa Istana Surga, dan bahkan membunuh mereka. Membunuh. Lu Ming meraung dan terus menyerang. Pistol Ares membombardir topeng emas di sekitar tubuh Ye Culing. Ledakan, ledakan. Dalam satu nafas, Lu Ming membuat 10 gerakan. Akhirnya, bola emas itu kehabisan energi, dan dengan satu sentuhan, ia meledak. Ye Culing, bunganya terlihat pucat, matanya penuh kepanikan, bahkan sedikit memohon. Namun, Lu Ming tidak tergerak sama sekali. Ini adalah keluarga surga dan manusia, dan mengendalikan kekuatan tambahan yang kuat. Itu adalah musuh besar dan harus dihilangkan. Selama itu adalah musuh besar, terlepas dari pria dan wanita, Lu Ming tidak akan memiliki rasa kasihan dan kelembutan sedikitpun, dan tidak akan memiliki kelembutan sedikitpun. Dewa senjata perang menyapu, dan kekuatan penghancur yang ganas dan tak tertandingi langsung menghancurkan jiwa Ye Culing, yang benar-benar hancur. Yehling sudah mati. Sialan, ayo pergi. Master lainnya di kuil meraung dan ingin melarikan diri. Kakak kedua si kembar, khususnya, telah mundur sebelumnya, dan tidak menoleh ke belakang saat ini. Dia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan dan hampir tidak bisa melihat sosoknya. Lu Ming sedikit mengernyit, ingin mengejar, tapi tetap menyerah. Kekuatan pihak lain sangat kuat, melarikan diri lebih awal, dia sulit dikejar. Tetapi yang lain tidak bisa melepaskannya. Lu Ming bergerak ke arah lain. Ke arah itu, hari itu, wanita parubaya dari Teran hendak melarikan diri. Lawan pria ini adalah Mo Chang. Namun, Mo Chang telah terluka parah sebelumnya, dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Secara alami, dia tidak bisa melibatkan wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu akan melarikan diri, dan Lu Ming membunuhnya. Ledakan. Senjata Ares sangat besar sehingga lebih besar dari pegunungan yang luas. Kekuatan teror membuat wanita parubaya dari keluarga Tianren panik, dan matanya penuh ketakutan. Tidak. Wanita parubaya berkebangsaan Tianren meraung ketakutan dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, ketika senjata dewa perang ditekan, wanita parubaya Tianren masih meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Ini sangat kuat. Mo Chang, Ronggong, dan yang lainnya menarik napas dingin. Kekuatan bertarung Lu Ming berada di luar imajinasi. Dia membunuh seorang master yang 8 kali lebih kuat dari memotong melon dan memotong sayuran. Kekuatan bertarung semacam ini hampir setara dengan para dewa teratas. Lu Ming, bagaimanapun, hanyalah 5 tingkat Tuhan. Mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan tempur seperti itu. Bahkan hati Tang Jun bergetar dan jantungnya melonjak. Lu Ming benar-benar menentang cuaca. Ketika ayahku berada di Tanah Dewa, dia seperti ini. Tang Jun berbisik di dalam hatinya, tetapi dia tidak berhenti. Segala macam serangan terus membunuh lawannya. Sekarang, tuan yang tersisa di Tiangong ditakuti oleh Lu Ming, yang ingin melarikan diri. Namun, jelas sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Lu Ming telah terbunuh. Dewa perang tombak terus-menerus menusuk dan membunuh lelaki tua berwajah pucat dan lelaki kuat dari klan darah. Perang besar akhirnya berakhir dengan Lu Ming dan kemenangan mereka. Mo Chang, Ronggong, Del, menghembuskan nafas panjang. Perang ini benar-benar menakjubkan. Untuk sesaat, mereka merasa putus asa dan mengira kali ini mereka telah jatuh di sini. Kekuatan pertempuran Istana Surgawi memang jauh lebih kuat dari mereka, tapi siapa sangka Lu Ming tiba-tiba meledak. Lu Ming, kamu sangat kuat. Sulit membayangkan kamu memiliki begitu banyak kartu, 5 tingkat dewa dan kekuatan bertarung seperti itu. Lin Ye terbang mendekat dan berkata, keterkejutan di matanya tidak hilang. Mo Chang, pekerja militer juga terbang, matanya juga kaget. Beruntung, ayo pergi dari sini dulu. Lu Mingdao. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa kekuatan tempur meningkat pesat. Dia hanya tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan noda darah di Jalan Lumpur Kuning. Kami punya waktu untuk belajar.
Orang-orang mengambil cincin penyimpanan Tuan Istana Surga, dan kemudian pergi dari sini. Bagaimanapun, salah satu dari mereka telah melarikan diri. Pihak lain pasti akan mengirimkan berita. Diperkirakan beberapa orang kuat dari Istana Surga akan segera datang ke sini. Mereka terbang jauh-jauh, jauh dari laut sebelum mereka berhenti. Kemudian, Mo Chang dan yang lainnya menelan pil ajaib itu dan mulai sembuh. Yang lainnya baik-baik saja, cedera Mo Chang sangat serius dan butuh waktu untuk pulih. Kekuatannya mulai memudar. Lu Ming merasa darah di tubuhnya tidak mendidih. Suhu panas asli di permukaan tubuhnya juga turun. Kekuatan yang kuat dengan cepat mereda, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Lu Ming mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Seharusnya kekuatan genangan darah di jalan lumpur kuning. Apa noda darah di bumi? Sungguh menakjubkan. Gelombang jantung Lu Ming berfluktuasi dan sulit untuk ditenangkan. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya, kekuatan tempurnya akan melonjak. Dulu, dia meminjam kekuatan darah, yang membuat kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari benih aslinya. Selain itu, bisa digunakan untuk waktu yang lama. Berbeda dengan kekuatan aslinya, itu hanya bisa menggunakan satu gerakan. Lu Ming terbang sendirian untuk jarak jauh, lalu menggunakan kekuatan tabu. Puluhan ribu sel di tubuhnya memancarkan cahaya. Pintu itu muncul kembali, dan jalan lumpur kuning muncul kembali. Genangan darah itu, memancarkan kilau merah terang. 4635. Jalan lumpur kuning muncul kembali, genangan noda darah, merah cerah, seperti aliran darah segar di atasnya. Namun, tidak peduli bagaimana Lu Ming bekerja dan bagaimana dia mendesaknya, tidak ada tanggapan terhadap genangan darah itu. Apa yang terjadi? Dulu berhasil, kenapa sekarang tidak? Lu Ming mengerutkan kening dan tidak mengerti. Dia mencoba melepaskan kesadaran roh untuk mengaktifkan genangan darah, tetapi hasilnya sama, dan tidak ada reaksi sama sekali. Lu Ming mencoba berbagai cara dan hasilnya sama. BR lebih besar dari. Sepertinya sebelum aku mencapai puncak dunia roh, aku akan berada dalam keadaan inspirasi. Dia berpikir, sangat mungkin. Sebelumnya terjebak dalam serangan bersama saudara kembar, Mo Chang, Tang Jun dan lainnya berada dalam krisis. Situasinya sangat berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, keadaan Lu Ming menerobos ke titik kritis tertentu dan mencapai puncak tertentu. Darahnya mendidih. Mungkin itulah alasan mengapa noda darah itu tidak normal. Namun, keadaan seperti itu tidak bisa dimasuki jika ingin masuk. Itu sama sekali tidak dikendalikan oleh Lu Ming. Itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki jika kamu ingin masuk. Keadaan seperti itu agak mirip pencerahan. Itu misterius, halus dan sulit ditangkap. Dapat dikatakan bahwa mungkin untuk bertemu tetapi tidak untuk mencari. Bahkan jika Lu Ming menghadapi krisis lain kali, dia mungkin tidak dapat mencapai keadaan itu. Tidak masalah, itu bagus. Akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya, berhenti mencoba, mengeluarkan beberapa keping kristal Hong Huang, menyerap dan memurnikan, dan melanjutkan kultivasinya. Di sisi lain, saudara kembar, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, melarikan diri dengan putus asa dan terbang keluar dari lautan darah makhluk abadi yang terkubur sampai mereka berhenti. Sialan, Lu Ming terkutuk, aku ingin kamu tidak mati dengan mudah. Saudara kedua terus berteriak, seolah-olah dengan cara ini, dia bisa mengeluarkan rasa takut di dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar takut. Di matanya, Lu Ming lebih menakutkan daripada iblis. Bocah ini tidak bisa tinggal. Kita harus menyingkirkannya, atau dia akan menjadi bayangan di hatiku. Aku ingin menyebarkan berita. Jika aku tahu Lu Ming ada di sini, aku yakin banyak orang akan sangat tertarik. Setelah beberapa saat, adik laki-laki kedua menjadi tenang, dan matanya berkilat dengan pembunuhan dingin. Lu Ming, tubuh tabu, kini menjadi sasaran pembunuhan Tiangong. Jika kamu bisa membunuh Lu Ming, hadiahnya akan sangat tinggi. Nak, lautan darah adalah tempat pemakamanmu. Dengan raungan pelan, kakak kedua terbang menjauh dari sini. Sekitar sehari kemudian, Lu Ming, Tang Jun, Ronggong dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya ke puncaknya. Mo Chang terluka parah sebelumnya. Saat ini, dia belum pulih sepenuhnya, tetapi dia juga pulih 70% hingga 80%. Tidak masalah untuk memecahkan kekuatan tempur puncak dalam waktu singkat. Kemudian mereka berangkat lagi, mencari harta karun itu. Kali ini, tentu saja, mereka lebih berhati-hati. Setelah beberapa waktu di wilayah laut, mereka akan pergi. Hari lain berlalu dengan baik. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat alis, karena pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa lengan Raja Manusia di cincin Hong Huang tidak normal. Dia tidak bisa tidak berhenti, dan kesadaran spiritualnya mengembun dari perintah Hong Huang. Melihat Lu Ming berhenti tiba-tiba, Tang Jun, Mo Chang dan yang lainnya juga berhenti. Awalnya, ketika dia pertama kali memasuki medan perang inti, dia secara samar-samar didominasi oleh Mo Chang. Bagaimanapun, kultivasinya adalah yang tertinggi.
Namun, setelah perang terakhir, tim kecil mereka didominasi oleh Luming. Dalam perang itu, Luming dan Tang Jun menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Aku khawatir kekuatan tempur Tang Jun tidak lebih lemah dari Mo Chang. Luming bahkan lebih menakutkan. Itu luar biasa. Luming tiba-tiba berhenti. Kebanyakan dari mereka mengetahui sesuatu, jadi mereka semua berhenti dan melindungi Luming di tengah. Di cincin Hong Huang, kotak perunggu terus bergetar. Luming membuka kotak perunggu dan melihat lengan Raja Manusia, memancarkan kilau misterius, dan telapak tangannya menunjuk ke suatu arah. Apa yang sedang terjadi? Luming bertanya. Dia bertanya, tentu saja, kotak perunggu. Sekali lagi, lengan Raja Manusia, dan bagian lain dari tubuh Raja. Sederet karakter muncul di kotak perunggu. Lagi, di mana dan seberapa jauh dari medan perang? Atau hanya di medan perang abadi? Luming bertanya dengan cepat. Tidak jauh, di lautan darah yang kamu sebut penguburan abadi. Di kotak perunggu, baris karakter lain muncul. Apa? Luming terkejut. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Bagian lain dari tubuh Raja Manusia sebenarnya terkubur di lautan darah abadi. Jantungnya, mau tidak mau mempercepat detaknya. Ini kesempatan bagus. Sekarang keberadaan keadaan asli, seperti memasuki istana di tengah medan perang inti, adalah yang terkuat di lautan darah abadi. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk merebut bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Begitu pikirannya bergerak, kesadaran spiritual Luming mundur dari Hong Huang. Luming, ada apa denganmu? Tanya Mo Chang. Hadirin sekalian, selanjutnya, mari kita pergi ke arah itu. Bola itu memiliki arti. Ke arah itu, mungkin ada harta karun. Luming Dao, tarik alasan secara langsung, dorong badan bola. Kapan aku mengatakan itu? Dengar apakah bola itu masuk akal, mata Mo Chang beberapa orang cerah, tentu saja tidak akan keberatan. Segera, kerumunan pergi ke arah yang dikatakan Luming. Di tengah jalan, mereka menemukan beberapa gelombang orang Tiamong dari jauh. Mereka tidak terburu-buru satu sama lain. Begitu mereka melihatnya, mereka pergi jauh. Melihat Luming dan mundurnya mereka dengan cepat, beberapa gelombang orang Tiamong tidak mengejar. Sekitar 2 hari kemudian, Luming dan yang lainnya datang ke wilayah laut lain. Kenapa? Ada apa dengan wilayah laut ini? Datang ke wilayah laut ini, Lin Ye sedikit terkejut. Lin Ye, apa yang kamu temukan? Tang Jun bertanya. Aku menemukan bahwa jumlah serangga di daerah ini sangat sedikit, dan serangga lainnya juga bergerak ke satu arah. Lin Ye berkata. Dalam satu arah. Luming dan yang lainnya bingung. Tentu saja, Luming memiliki lebih banyak pemikiran. Karena peti perunggu menunjukkan bahwa sisa tubuh raja mungkin ada di daerah ini. Lantas, jika serangga bergerak ke satu arah, apakah berhubungan dengan tubuh manusia? Luming berharap tidak. Karena dia tidak ingin terlalu berisik, lebih baik diam-diam mengambil bagian lain dari tubuh raja. Jika dia membuat terlalu banyak suara, dia akan mendapat masalah. Lin Ye, ke arah mana serangga itu pergi? Ayo pergi dan lihat. Luming Dao. Ikut denganku. Kata Lin Ye, terbang ke satu arah dulu. Mereka sangat cepat, dan segera mereka menyeberang jarak jauh. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke laut, menunjukkan warna keterkejutan. Ada banyak serangga di air laut berwarna darah di bawah ini. Serangga ini sangat besar. Melalui air laut, kamu bisa melihat bayangan hitam yang sangat besar.